Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 371, hanya perlu menyerang satu pedang lagi. Dewa kematian abadi menghantam ujung makam surgawi, mendarat di tengah tumpukan puing. Dia dengan keras memuntahkan darah segar dan menatap ngeri ke arah aula naga surgawi. Melihat kuali raksasa itu menopang langit, dia tidak berani berlama-lama lagi, menerobos udara untuk melarikan diri dengan panik, melarikan diri dari makam surgawi abadi tanpa arah yang jelas dalam pikirannya. Nak, aku, Dewa Kematian Abadi, pasti akan kembali untuk mencarimu. Suara Dewa Kematian Abadi, yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, bergema tanpa henti di atas makam surgawi. Saat para petinggi keluarga Fan dan Sekte Angin Yin tengah menebak siapa pemuda yang telah terpental itu, mereka tiba-tiba mendengar suara Dewa Kematian Abadi yang terkejut dan marah, yang membuat mereka begitu ketakutan hingga kaki mereka gemetar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa yang terlempar adalah Dewa Kematian Abadi. Mendengar suara Dewa Kematian Abadi yang terkejut dan marah, Yang Xiaotian mengerutkan kening. Baru saja, Master Ding telah menggunakan 9 air petir kesengsaraan surgawi terakhir, itulah sebabnya dia mampu menimbulkan kerusakan berat pada Dewa Kematian Abadi. Jika mereka bertemu Dewa Kematian Abadi lagi lain kali, mustahil untuk menahannya. Tampaknya dia perlu menemukan air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat sesegera mungkin. Air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat sungguh penting untuk menenangkan dan memantapkan diri. Yang Xiaotian menarik jiwa bela diri dan cincin jiwanya lalu berbalik untuk berjalan menuju gerbang utama Aula Naga Surgawi. Dipenuhi rasa takut dan penasaran, banyak leluhur tua dari keluarga Fan dan Sekte Angin Yin tak kuasa menahan diri untuk menggunakan mata penembus langit untuk melihat ke arah Aula Naga Langit, di mana mereka melihat Yang Xiaotian dan Kera Iblis serta beberapa yang lain. Yang Xiaotian, merasakan tatapan mata para leluhur tua dari keluarga Fan dan Sekte Angin Yin, menoleh untuk melihat ke arah leluhur tua dari keluarga Fan dan Sekte Angin Yin, yang membuat mereka takut dan buru-buru memutuskan keterampilan surgawi mata surgawi mereka. Yang Xiaotian memasuki Aula Naga Surgawi. Karena hanya Yang Xiaotian yang bisa memasuki Aula Naga Surgawi, Kera Iblis dan yang lainnya menunggu di luar aula. Setelah leluhur tua Fan Ming dari keluarga Fan menguasai jurus surgawi mata surgawi, gambaran Yang Xiaotian memenuhi benaknya. Hatinya bergejolak. Siapakah sebenarnya pemuda ini, yang memiliki jiwa bela diri raja tertinggi? Dan dia bahkan telah mengalahkan Dewa Kematian Abadi, memaksanya untuk melarikan diri. Deng Feng, leluhur tua Sekte Angin Yin, juga terkejut dan merasa sulit untuk tenang untuk waktu yang lama. Fakta bahwa Dewa Kematian Abadi telah dikirim terbang oleh seorang pemuda benar-benar merupakan berita yang menggemparkan jika menyebar. Saat Yang Xiaotian memasuki Aula Naga Langit, Dewa Kematian Abadi juga melarikan diri dari makam surgawi abadi. Dia melarikan diri dengan panik dan baru berhenti di atas sebuah makam terpencil ketika darah segar keluar dari mulutnya lagi. Pada saat ini, pikirannya dipenuhi dengan cincin jiwa roh iblis laut dalam dan tubuh besar kuali obat yang menopang langit. Tepat pada saat itu, suatu kekuatan mengerikan menyelimuti langit dan bumi dan sosok beruang biru muncul di hadapannya. Melihat bahwa itu adalah beruang biru, Dewa Kematian Abadi tidak perlu repot-repot mengingat kembali gambaran cincin jiwa Yang Xiaotian yang berusia jutaan tahun dan melarikan diri sekali lagi. Hari ini tidak diragukan lagi adalah hari yang paling memalukan baginya. Si beruang biru merasa bingung melihat Dewa Kematian Abadi yang melarikan diri. Dia bisa melihat bahwa luka Dewa Kematian Abadi bahkan lebih parah daripada beberapa bulan yang lalu dan darah di sudut mulutnya jelas masih segar. Siapa yang bisa melukai Dewa Kematian Abadi? Mungkinkah ada eksistensi sekuat itu di benua Dewa Biru? Penuh keraguan, dia terus mengejar tanpa henti. Dia sangat ingin mengetahui siapa yang telah melukai Dewa Kematian Abadi. Saat Yang Xiaotian memasuki Aula Naga Surgawi, apa yang terlihat di matanya adalah aula yang luas dan kosong. Tidak ada apa-apa di aula itu, dindingnya diukir dengan pedang satu demi satu. Pedang-pedang ini, tidak lebih dan tidak kurang, jumlahnya tepat 10. Yang Xiaotian menemukan bahwa ke-10 pedang ini diukir menyerupai 10 pedang surgawi. Akan tetapi, ini hanyalah 10 gambar pedang biasa yang tidak mengandung maksud pedang atau dao pedang. Yang Xiaotian melirik mereka dan kemudian berjalan melewati aula menuju halaman belakang. Di halaman belakang berdiri sebuah pohon dewa setinggi 100 sang. Pohon surgawi ini berbentuk seperti naga, kulitnya ditutupi sisik menyerupai sisik naga,
dan hanya memiliki 4 cabang tebal, yang seperti 4 cakar naga. Pohon Dewa Naga Surgawi, Yang Xiaotian mengenali pohon dewa di depan matanya. Pohon Dewa Naga Langit merupakan pohon suci milik klan Panjang, dan pada keempat dahannya yang lebat tergantung buah Dewa Naga Langit seukuran 2 kepalan tangan, harumnya memenuhi udara, jelas baru saja matang. Di dalam buah dewa, ada bayangan samar seekor naga dewa. Menatap buah surgawi naga surgawi, Yang Xiaotian dipenuhi kegembiraan. Dengan buah surgawi naga surgawi ini, dia akan mampu mengolah ki dan darahnya ke tingkat yang menakjubkan. Yang Xiaotian mendekati buah surgawi naga surgawi, mengulurkan tangannya, dan memetiknya dari pohon. Buah Dewa Naga Surgawi tampak memiliki kehidupannya sendiri, berputar-putar di tangan Yang Xiaotian seperti seekor naga kecil yang nakal. Yang Xiaotian mengamankan buah itu dan kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke pohon Dewa Naga Surgawi di depannya. Dia bertanya kepada Guru Ding apakah ada cara untuk membawa pohon Dewa Naga Surgawi bersama mereka. Master Ding menggelengkan kepalanya, pohon Dewa Naga Langit telah sepenuhnya menyatu dengan aula naga langit ini. Kecuali aula naga langit itu sendiri dapat disingkirkan, tetapi aula ini tercetak dengan kekuatan naga yang kuat dari para ahli klan Long kuno, dan bahkan dengan 10 botol air petir kesengsaraan surgawi 9 lapis, aku tidak akan dapat memindahkannya. Mendengar ini, Yang Xiaotian segera menepis pikiran itu. Namun, jika ada 100 botol air guntur kesengsaraan surgawi 9 lapis, aku masih bisa memindahkan aula naga surgawi dan pohon Dewa Naga Surgawi ini, kata Guru Ding. Yang Xiaotian tidak peduli dengan omong kosong lelaki tua itu. Setelah meninggalkan aula naga surgawi, Yang Xiaotian dan kera iblis segera pergi dan mulai mencari peti mati surgawi abadi. Tentu saja, peti mati surgawi abadi tidak mungkin jatuh ke tangan Dewa Kematian Abadi, jadi sebelum makam surgawi abadi dibuka, dia harus menemukan peti mati surgawi abadi. Akan tetapi, kera iblis, di antara yang lainnya, hanya tahu sedikit tentang peti mati surgawi abadi, sehingga bukanlah tugas mudah untuk menemukannya di dalam makam surgawi. Dewa Kematian Abadi datang dari arah ini tadi. Peti mati surgawi abadi mungkin ada di arah ini. Mari kita ikuti jalan ini. Yang Xiaotian berpikir sejenak dan berkata. Demikianlah mereka mengikuti arah yang diambil oleh Dewa Kematian Abadi. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian tiba di Gunung Api. Sementara Yang Xiaotian sedang mencari peti mati surgawi abadi, ratusan sosok di Kekaisaran Naga Surgawi, 1 miliar li jauhnya, terbang menuju Sekte Naga Sejati. Pemimpinnya tak lain adalah Dewa Pedang Langit Iblis. Setelah Dewa Pedang Langit Iblis, terdapat pula roh-roh suci dan master alam suci dari Sekte Langkah Langit, Istana Surgawi Kuno, Sekte Pedang Naga Penakluk, dan Sekte Surgawi Mahayana, yang merupakan 4 sekte tertinggi yang agung. Tak lama kemudian, semua orang tiba di gerbang gunung Sekte Naga Sejati. Apakah ini pintu masuk Sekte Dewa Naga Sejati? Dewa Pedang Langit Iblis bertanya dengan dingin, apakah Yang Xiaotian berasal dari Sekte Dewa Naga Sejati ini? Ya, Demon Sky yang perkasa, Yang Xiaotian memang dari True Dragon Divine Sect, dan dia juga putra surgawi mereka. Wu Peng buru-buru melangkah maju untuk menjawab. Tatapan mata Dewa Pedang Langit Iblis tajam ketika pedang langit iblis di tangannya tiba-tiba terbang dan menebas secara brutal ke arah Sekte Naga Sejati Surgawi. Seketika, pedang ki yang membentang melintasi langit turun ke Sekte Naga Sejati. Pedang ki ini, yang lebih besar dari gerbang gunung Sekte Dewa Naga Sejati, membuat Li Zengqing, Hunan, dan semua pengikut Sekte Dewa Naga Sejati mendongak ketakutan saat mereka merasakan kekuatannya yang mengerikan. Pedang ki langsung membelah arai perlindungan Sekte dari Sekte Naga Sejati Surgawi. Tepat saat aura pedang hendak membelah seluruh gerbang gunung Sekte Dewa Naga Sejati menjadi 2, tiba-tiba cahaya jalur pedang melonjak, dan aura pedang yang tak berujung dari 18 prasasti pedang melesat ke langit. Pedang ki langit iblis menghantam ki pedang tak berujung dari 18 prasasti pedang. Terdengar suara ledakan dahsyat. Langit dan bumi berkedip-kedip sebagai tanggapan. Melihat 18 prasasti pedang telah menghalangi ki pedang langit iblisnya, Dewa Pedang Langit Iblis tak dapat menahan rasa terkejutnya. Ini adalah jalan pedang dari Sekte Dewa Naga Sejati, Wu Peng cepat-cepat menjelaskan, jalan ini ditinggalkan oleh makhluk misterius dan kuat, dan sama sekali tidak bisa dihancurkan. Dewa Pedang Langit Iblis mencibir setelah mendengar ini, benar-benar tidak bisa dihancurkan. Jika aku ingin menghancurkannya, yang dibutuhkan hanyalah 1 serangan lagi. Setelah mengatakan itu, dia terbang ke langit, pedang ki menyelimuti tubuhnya, dan di bawah dorongan niat pedangnya yang mengerikan, pedang ki yang menakjubkan demi pedang ki mulai menyatu.
Bab 372, 12 Hati Pedang. Tak lama kemudian, Ki Pedang Segudang telah mengembun di sekitar Dewa Pedang Langit Iblis. Pedang Ki bagaikan lautan, padat dan dahsyat, menutupi langit. Di mata para pengikut Sekte Naga Sejati yang ketakutan, tiba-tiba pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan hujan badai yang dahsyat, membombardir Sekte Naga Sejati dengan ganas. Bagaimana jadinya saat pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya menyerang pada saat yang bersamaan? Sekilas, yang ada hanya Ki Pedang, tidak ada hal lain yang terlihat. Wu Peng, Tang Hong, dan yang lainnya semuanya terkejut tak terkira. Saat itulah mereka benar-benar menghargai kekuatan mengerikan dari Dewa Pedang Langit Iblis. Tak heran jika di masa lampau, dengan satu tebasan pedang saja, Dewa Pedang Langit Iblis mampu menghabisi 4 orang ahli roh surgawi. Pedang Ki yang begitu mengerikan, apalagi kekuatan gabungan dari semua pembangkit tenaga alam roh surgawi dari 4 sekte utama, bahkan jika semua pembangkit tenaga kekaisaran naga surgawi bergandengan tangan, mereka mungkin tidak akan mampu menahannya. Tepat saat Ki Pedang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, 18 prasasti pedang jalur pedang meledak dengan Ki Pedang yang tak terbatas. Pedang Ki ini membentuk penghalang, melindungi Sekte Naga Sejati. Ribuan pedang Ki dari langit iblis membombardirnya, menimbulkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, cahayanya tersebar kemana-mana, dan banyak sekali pembangkit tenaga listrik dari Kekaisaran Naga Surgawi menyaksikan sinar pedang yang mengerikan ini. Master Menara Teratai Hijau Li Hong, Li Qianqian, dan yang lainnya juga melihat sinar pedang yang mengerikan ini. Dewa Pedang Langit Iblis benar-benar layak menjadi Dewa Pedang Benua Dewa Biru di generasinya. Pedang Ki yang mengerikan seperti itu hanya bisa digunakan oleh makhluk sekuat itu. Seru Li Hong dengan takjub. Kudengar Yang Xiaotian lah yang membunuh murid langsung Dewa Pedang Langit Iblis. Yang Xiaotian hanya mencari kematian. Dia pasti akan mati kali ini, kata Li Qianqian. Ratusan ribu murid Sekte Naga Sejati tidak akan bisa lolos dari bencana ini, kata Master Menara Teratai Hijau Li Hong sambil menggelengkan kepalanya. Tepat ketika semua orang mengira Ki Pedang Langit Iblis yang tak terhitung jumlahnya dapat menembus penghalang Ki Pedang jalur pedang, mereka melihat penghalang Ki Pedang terus mengalir tanpa henti, tidak peduli bagaimana Ki Pedang Langit Iblis yang tak terhitung jumlahnya membombardirnya, tidak ada perubahan apapun. Setelah Ki Pedang yang tak terhitung jumlahnya dari Langit Iblis selesai membombardir, penghalang Ki Pedang tetap utuh. Belum lagi kalau sampai jebol, retakannya pun gak ada satupun. Apa? Wu Peng, Tang Hong, dan yang lainnya sangat terkejut. Bahkan Dewa Pedang Langit Iblis pun terkejut. Baru saja dia mengerahkan niat pedangnya yang paling kuat, namun, dia tidak dapat menembus kekuatan jalur pedang ini. Siapakah sebenarnya sosok misterius yang mengatur jalur pedang ini? Siapa yang mendirikan jalur pedang ini? Dewa Pedang Langit Iblis bertanya dengan wajah muram. Wu Peng, Tang Hong, dan yang lainnya saling berpandangan. Wu Peng menggelengkan kepalanya, tidak seorang pun tahu siapa yang mendirikan jalur pedang ini, tetapi Yang Xiaotian telah memahami kekuatan jalur pedang, mungkin dia tahu siapa orangnya. Dewa Pedang Langit Iblis menatap pedang Ki yang menyembur dari jalur pedang, matanya dingin, melangkah ke dalam kehampaan dan tiba di atas jalur pedang. Dengan pedang Ki di tubuhnya sekali lagi memadat dengan gila, aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak dapat menembus jalur pedang ini. Dengan sangat cepat, Ki Pedang yang tak terhitung jumlahnya terkumpul sekali lagi. Dan kali ini, Ki Pedang bahkan lebih kuat. Memusnahkan surga. Dewa Pedang Langit Iblis berteriak keras. Seketika, pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar, membentuk susunan pedang yang berputar dan membombardir jalur pedang di bawahnya. Saat susunan pedang berputar, Ki Pedang meledak secara terus-menerus, dan gunung-gunung di sekitarnya yang terkena ledakan Ki Pedang langsung menjadi penuh dengan lubang. Merasakan kekuatan mengerikan dari putaran susunan pedang, mulut Wu Peng menjadi kering. Pedang Ki yang mengerikan seperti itu, bahkan jika dia mengenakan zirah surgawi langkah langit, dia mungkin akan langsung tertusuk. Buk, buk, buk. Akhirnya, susunan pedang yang berputar bertabrakan sekali lagi dengan Ki Pedang dari jalur pedang. Akan tetapi, tidak peduli seberapa banyak putaran susunan pedang membombardirnya, penghalang Ki Pedang dari jalur pedang tetap tidak berubah. Wajah Dewa Pedang Langit Iblis berangsur-angsur berubah jelek. Dia, Dewa Pedang Langit Iblis yang perkasa, yang telah menjelajahi benua Dewa Biru selama ribuan tahun, tidak dapat menembus kekuatan jalur pedang Sekte Naga Sejati belaka. Yang Xiaotian, yang tidak menyadari kejadian-kejadian di Kekaisaran Naga Surgawi ini, terus mencari makam kuno bersama kera iblis dan beberapa orang lainnya untuk menemukan peti mati surgawi abadi.
Namun, Yang Xiaotian kecewa karena mengikuti arahan yang ditunjukkan oleh Dewa Kematian Abadi, mereka belum menemukan peti mati surgawi abadi. Mereka menemukan beberapa harta karun lainnya. Bahkan ketika kera iblis dan yang lainnya melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk mencari, mereka tidak menemukan peti mati surgawi abadi. Pada akhirnya, hari pun berlalu. Makam surgawi abadi ditutup, dan Yang Xiaotian dan yang lainnya dikirim keluar oleh kekuatan makam surgawi abadi. Melihat makam surgawi abadi yang tertutup, Yang Xiaotian merasa tak berdaya. Dia hanya bisa menunggu makam surgawi abadi dibuka lagi dalam setahun untuk mencari peti mati surgawi abadi. Peti mati surgawi abadi ini tidak boleh jatuh ke tangan Dewa Kematian Abadi, apapun yang terjadi. Yang Xiaotian dan kera iblis serta yang lainnya segera meninggalkan tempat pemakaman itu. Setelah itu, Yang Xiaotian mencari tempat, mengeluarkan besi surgawi bawaan dan pedang Dewa Biru, dan mulai memperbaiki pedang Dewa Biru. Di bawah kekuatan dua api surgawi, besi surgawi bawaan terus-menerus bergabung ke dalam pedang Dewa Biru. Menyaksikan retakan terakhir pada badan pedang-pedang Dewa Biru sembuh, Yang Xiaotian tidak dapat menahan kegembiraannya. Si kera iblis dan yang lainnya merasa gugup sekaligus gembira. Akhirnya, retakan terakhir di badan pedang sembuh, dan cahaya mengalir melalui pedang Dewa Biru. Melihat pedang Dewa Biru yang akhirnya diperbaiki, Yang Xiaotian merasa gembira. Bagaimanapun, pedang Dewa Biru memiliki arti penting yang luar biasa bagi benua Dewa Biru, dan sekarang akhirnya diperbaiki. Dia menyalurkan yuan sejatinya, mengayunkan pedangnya, dan pedang ki dari pedang Dewa Biru melejit, menghancurkan puncak gunung satu demi satu. Yang Xiaotian mulai berlatih teknik pedang Dewa Biru secara spontan. Tiba-tiba, pedang ki melintasi langit dan bumi. Di bawah kendali Yang Xiaotian, pedang ki Dewa Biru kadang bagaikan lautan yang mengamuk, kadang bagaikan hujan musim semi yang lebat, kadang secepat cahaya, dan kadang lambat seperti kura-kura. Sebelumnya, pedang Dewa Biru memiliki retakan, dan saat menggunakannya, tidak pernah mulus. Namun sekarang, dengan serangkaian teknik pedang Dewa Biru yang dijalankan, gerakan mengalir seperti air, tanpa rasa jeda sama sekali. Yang Xiaotian menjadi semakin bersemangat saat berlatih, sepenuhnya tenggelam dalam momen tersebut. Lagi dan lagi, sosok Yang Xiaotian berangsur-angsur menghilang, yang tersisa hanyalah pedang Dewa Azure Qi yang terbentang. Apakah ini adalah kesatuan alam surga dan alam manusia? Leluhur iblis surga pemusnahan melihat wujud Yang Xiaotian lenyap seolah-olah dia telah menyatu dengan surga dan bumi, dan berseru dengan terkejut. Kesatuan surga dan manusia. Melihat ini, si kera iblis juga terkagum-kagum. Kesatuan alam surga dan manusia adalah keadaan luar biasa yang dicari banyak orang tetapi hanya sedikit yang menemukannya. Selama latihan keterampilan surgawi, memasuki kesatuan alam surga dan manusia dapat mempercepat latihan secara drastis, hampir layak digambarkan sebagai kemajuan yang cepat. Banyak orang jenius yang mungkin tidak mencapai kesatuan alam surga dan alam manusia dalam hidup mereka, namun tuan muda mereka dapat memasukinya dengan santai. Di benua Dewa Biru, mungkin hanya tuan muda mereka yang bisa memasuki alam kesatuan surga dan manusia dengan begitu bebas. Kera iblis dan yang lainnya tahu betapa langkanya kesatuan alam surga dan alam manusia, jadi mereka tidak berani mengganggu Yang Xiaotian dan mundur ke samping untuk menjaga lingkungan sekitar. Pedang Dewa Biru Qi bertambah kuat, menelan langit dan daratan bagai ombak dahsyat. Di tengah Qi pedang yang tak terbatas, tiba-tiba, untaian Qi pedang 9 warna meledak. Itu memang hati pedang 9 warna milik Yang Xiaotian. 1, 2, 3, 4. Tak lama kemudian, kekuatan 11 hati pedang 9 warna melonjak. Setelah hati pedang 9 warna yang ke-11, akhirnya hati pedang yang ke-12 pun dinyalakan. Melihat kekuatan jantung pedang ke-12 perlahan bangkit, kera iblis dan yang lainnya terguncang, 12 jantung pedang. Begitu jantung pedang ke-12 terbangun, itu berarti Yang Xiaotian akan memadatkan jantung pedang ke-12. Qilin Icheflem dan lainnya sangat gembira. Tuan muda kita benar-benar adalah orang pilihan dari guru surgawi Hong Feng dan penguasa Dewa Biru, seru si kera iblis dengan gembira. Tuan muda kita bahkan mungkin melampaui guru surgawi Hong Feng di masa depan. Di depan mata para penonton yang bersemangat, hati pedang ke-12 Yang Xiaotian menjadi semakin padat. Bab 373, sayang sekali Yang Xiaotian tidak ada di sini. Akhirnya, jantung pedang ke-12 sepenuhnya mengeras. 12 hati pedang, bersinar cemerlang. Mereka seperti 12 matahari kecil 9 warna, yang tanpa henti memancarkan lapisan demi lapisan aura pedang 9 warna.
Gunung-gunung dan sungai-sungai bergetar. Semua binatang tergeletak tak berdaya. Kekuatan 12 hati pedang, yang tertinggi di atas segalanya, menggerakkan angin dan awan, menyebabkan keduanya berubah warna. Pedang Ki Dewa Biru, bagaikan lautan yang mendidih, bergejolak tiada henti. Dari kejauhan, tampak seolah-olah gelembung Ki Pedang muncul dari lautan pedang. Kera iblis dan para penguasa lainnya, yang telah hidup bertahun-tahun, menyaksikan pemandangan yang begitu menakjubkan untuk pertama kalinya. Setengah hari kemudian, Ki Pedang Dewa Biru menghilang seperti kabut pedang. Sosok Yang Xiaotian muncul, tubuhnya berdenyut tanpa henti dengan Ki Pedang 9 warna, digerakkan oleh kekuatan 12 hati pedang. Setelah waktu yang lama, Ki Pedang menghilang, dan Yang Xiaotian kembali normal. Menyaksikan Yang Xiaotian, kera iblis dan yang lainnya merasa bahwa dia berbeda dari sebelumnya, perubahan dari dalam keluar. Mungkinkah karena dia telah memadatkan 12 hati pedang? Kelompok itu bertanya-tanya dengan heran. Faktanya, kera iblis dan yang lainnya tidak salah dalam dugaan mereka, transformasi Yang Xiaotian memang terkait dengan kondensasi 12 hati pedang. Setelah itu, Yang Xiaotian tidak tinggal lebih lama dan pergi bersama kelompoknya, menerobos langit. Yang Xiaotian mengendarai pesawat luar angkasa abisal dengan sekuat tenaga, bergegas kembali ke Kekaisaran Naga Surgawi dengan kecepatan tinggi. Setelah meninggalkan Kekaisaran Naga Surgawi selama hampir 2 tahun, sekarang saatnya untuk kembali. Itu juga merupakan kesempatan untuk menyelesaikan masalah Sekte Langkah Langit dan 4 sekte tertinggi Istana Surgawi kuno. Kini setelah dia memadatkan 12 hati pedang, jika dia bisa menemukan pedang Dewa Petir kuno dan memahami jalan pedang Dewa Petir kuno, akan ada harapan baginya untuk memadatkan hati pedang ke-13. Maka, hanya Sword Heart terakhir yang akan tersisa. Yang Xiaotian berdiri di haluan pesawat ruang angkasa, tenggelam dalam pikirannya. Jika dia dapat memperoleh pedang bayangan surgawi dari Akademi Dewa Azure dan memahami jalur pedang bayangan surgawi, ada peluang untuk memadatkan hati pedang terakhir. Akan tetapi, dia teringat buku catatan kepala sekolah lama Cao Sun dari Akademi Pedang Surgawi yang menyebutkan bahwa salah satu dari 10 pedang surgawi legendaris, Pedang Malam Abadi, berada di makam pedang kematian. Jadi sebelum memasuki Akademi Dewa Biru, dia ingin mengunjungi makam pedang kematian untuk melihat apakah dia bisa menemukan pedang malam abadi. Pedang malam abadi, gumamnya. Pedang malam abadi merupakan senjata milik leluhur kuno, Kaisar Surgawi Malam Abadi, dari klan Malam Abadi. Ketika Yang Xiaotian tengah merenungkan masalah Kaisar Surgawi Malam Abadi, leluhur iblis abadi datang di sebelahnya dan menyebutkan bahwa mereka tengah mendekati suku Kurcaci, bertanya pada Yang Xiaotian apakah dia ingin memasuki suku Kurcaci. Yang Xiaotian berpikir sejenak dan mengangguk. Akibatnya kelompok itu masuk ke dalam suku Kurcaci. Setelah melihat Yang Xiaotian, Men Fang, pemimpin klan Kurcaci, dan yang lainnya tentu saja menerimanya dengan penuh kegembiraan dan keramah tamahan. Yang Xiaotian tinggal di suku Kurcaci selama sehari dan kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke Kekaisaran Naga Surgawi. Namun, saat meninggalkan suku Kurcaci, Yang Xiaotian membawa Men Fang dan pembangkit tenaga alam roh surgawi lainnya dari klan Kurcaci, Men Hu, bersamanya. Sekarang klan peri hampir dimusnahkan dan Dewa Kematian Abadi terluka parah, Men Fang tidak perlu duduk di suku Kurcaci sepanjang waktu. Yang Xiaotian sedang dalam perjalanan kembali ke Kekaisaran Naga Surgawi untuk menyelesaikan masalah dengan Sekte Sky Stepping. Tentu saja, semakin banyak ahli di sisinya, semakin baik. Setelah meninggalkan suku Kurcaci, Yang Xiaotian pergi ke ruang rahasia pesawat ruang angkasa dan menelan buah surgawi naga surgawi untuk dibudidayakan. Buah surgawi naga surgawi, benar-benar obat surgawi surga dan bumi, tampaknya memiliki kekuatan tak berujung, terus mengalir ke setiap sudut tubuh Yang Xiaotian. Meskipun Yang Xiaotian memiliki tubuh Kaisar Naga, dia merasa seolah-olah akan meledak. Sensasi ini sangat mirip dengan saat dia melahap jiwa Abyssal Master dan Deep Sea Demon Rock, dan tubuhnya terus membengkak. Yang Xiaotian berulang kali mengaktifkan seni naga primordial, berusaha memurnikan buah surgawi naga surgawi. Waktu berlalu, darah Qi-nya tumbuh semakin kuat. Tak lama kemudian, radiusnya mencapai 3.000 mil. Lalu, 4.000 mil. Di bawah pengaruh Qi darah Yang Xiaotian yang luar biasa, seluruh pesawat luar angkasa abis memancarkan cahaya merah yang sangat kuat, menyerupai matahari merah yang melintasi angkasa. Lebih dari 2 bulan berlalu, dan akhirnya, buah surgawi naga surgawi sepenuhnya disempurnakan oleh Yang Xiaotian. Dan Qi darah Yang Xiaotian telah mencapai 7.000 mil yang menakjubkan.
Kekuatan Yang Xiaotian telah menembus ke tingkat ke-9 Kaisar Bela Diri. Melihat darah Qi Yang Xiaotian mencapai 7.000 mil yang mengejutkan, kera iblis dan yang lainnya benar-benar tercengang, tetapi Yang Xiaotian mengerutkan kening. Meskipun 7.000 mil sudah cukup menakutkan, itu masih jauh dari tujuannya 10.000 mil. Dia masih memiliki setengah dari cairan esensi kehidupan, cukup untuk berkultivasi selama 2 bulan, tetapi bahkan setelah melahap cairan esensi kehidupan ini dan menjalani kultivasi pahit selama 2 bulan, darah Qi-nya hanya akan mencapai 8.000 mil. Ia masih kurang 2.000 mil. Oleh karena itu, ia harus menemukan obat surgawi seperti buah surgawi naga surgawi. Hanya obat surgawi seperti buah surgawi naga surgawi yang dapat meningkatkan Qi darah dengan cepat. Tuan, Kekaisaran 4 negara sudah dekat, kata ular piton guntur biru itu tiba-tiba. Yang Xiaotian mengangguk. Melewati Kekaisaran 4 negara terletak Kekaisaran Naga Surgawi. Memikirkan reuni yang akan segera terjadi dengan saudara perempuannya yang linger, Yang Xiaotian tersenyum, gadis ini, dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Hampir 2 tahun telah berlalu, dia pasti sudah tumbuh besar, kan? Dia bertanya-tanya apakah dia masih menyukai lollipop seperti sebelumnya. Kali ini, dia membeli cukup banyak permen lollipop di jalan, dengan berbagai macam rasa. 1 hari kemudian, pesawat ruang angkasa memasuki Kekaisaran Naga Surgawi. Sekte Naga Sejati tampak dari jauh. Saat Yang Xiaotian bergegas menuju Sekte Naga Sejati, dia merasa aneh melihat banyak ahli dari Kekaisaran Naga Suci juga bergegas maju, tampaknya menuju Sekte Naga Sejati juga. Dan jumlahnya banyak sekali. Hal ini membuat Yang Xiaotian penasaran, jadi dia menghentikan seseorang untuk bertanya apakah sesuatu telah terjadi. Orang itu melirik Yang Xiaotian, tatapan aneh di matanya, kau bukan dari Kekaisaran Naga Surgawi, kan? Dewa Pedang Langit Iblis dan 4 sekte tertinggi telah mengepung Sekte Naga Sejati selama beberapa bulan sekarang, tahukah kau? Apa? Raut wajah Yang Xiaotian berubah drastis setelah mendengar ini. Ia langsung memacu pesawat luar angkasa abisal hingga mencapai kapasitas penuhnya, dan pesawat luar angkasa itu berubah menjadi seberkas cahaya iblis dan menghilang di tempat. Gelombang energi yang mengerikan menghempaskan prajurit itu. Sang prajurit memandang ke arah Sekte Naga Sejati dengan ketakutan. Jenis pesawat luar angkasa apakah ini yang bahkan angin yang ditimbulkannya dapat menerbangkannya? Bagaimanapun juga, dia adalah seorang marsial venerable yang kuat. Sementara itu, Dewa Pedang Langit Iblis masih membombardir Sekte Dewa Naga Sejati dengan ki pedang yang luas dan tak terbatas bagai lautan. Di bawah serangannya, 18 prasasti pedang dari jalan pedang berkedip-kedip tak menentu. Melihat pedang yang berkedip-kedip, Dewa Pedang Langit Iblis mencibir. Seperti yang telah diduga sebelumnya, kekuatan pedang itu tidak ada habisnya. Selama dia melanjutkan serangannya seperti ini, kekuatan pedang itu pada akhirnya akan melemah. Dilihat dari situasinya, hanya beberapa hari lagi pemboman akan benar-benar melemahkan kekuatan jalur pedang. Wu Peng, Tang Hong, dan yang lainnya juga melihat bahwa kekuatan jalur pedang sudah diambang kehancuran, dan mereka semua merasa senang dalam hati. Selama kekuatan jalur pedang melemah, maka Sekte Naga Sejati akan hancur. Wu Peng tertawa terbahak-bahak. Semuanya, jaga semua pintu keluar dengan baik, dan jangan biarkan satupun murid Sekte Naga Sejati melarikan diri. Jangan khawatir, Saudara Wu, kali ini, tidak ada satupun murid Sekte Naga Sejati yang akan lolos. Kata Tang Hong sambil tersenyum. Sayang sekali Yang Xiaotian tidak ada di sini, kata Xiao Xiong. Wu Peng berkata sambil tersenyum, selama kita menangkap keluarga Yang Xiaotian, kita tidak perlu khawatir Yang Xiaotian tidak muncul. Di dalam Sekte Naga Sejati, melihat kekuatan jalur pedang akan segera habis, semua pengikutnya dipenuhi rasa takut dan gelisah. Bab 374, Berjuang untuk keluar. Kekuatan jalur pedang akan musnah, para leluhur, mari kita keluar sekarang. Tetua Long Hao mengamuk. Benar sekali, daripada kita jadi sasaran empuk, lebih baik kita kabur saja. Leluhur lainnya, Liang Yafei, juga menghunus pedangnya dan meraung, bahkan jika kita mati, kita akan membawa orang-orang dari 4 sekte tertinggi bersama kita. Satu demi satu, para leluhur Sekte Naga Sejati menghunus pedang mereka, menggemakan sentimen itu dengan penuh kemarahan. Li Zengqing memandang Long Hao, Liang Yafei, dan yang lainnya yang bertekad bertarung sampai mati, tetapi alisnya berkerut erat. Kalau saja orang-orang dari 4 sekte tertinggi ada di luar, mereka mungkin bisa bertarung sampai mati dan melarikan diri,
melindungi sekelompok pengikut, tetapi sekarang ada lebih dari sekadar orang-orang dari 4 sekte tertinggi di luar. Ada juga Dewa Pedang Langit Iblis. Melihat sosok Dewa Pedang Langit Iblis yang menjulang tinggi di atas 9 langit, hati Li Zengqing pun hancur. Dewa Pedang Langit Iblis adalah Dewa Pedang di generasinya. Penguasa sesungguhnya di benua Dewa Biru. Seorang Dewa Pedang Langit Iblis saja lebih mengerikan dari ke-17 roh surgawi dari 4 sekte tertinggi. Dengan kehadiran Dewa Pedang Langit Iblis, tak ada murid sekte naga sejati yang bisa lolos. Dan puncak penembus surga pun penuh dengan penindasan. Melihat kekuatan jalur pedang hampir padam, Yang Chow berkata dengan sungguh-sungguh kepada Raja Naga Hitam, setelah kekuatan jalur pedang padam, bawa Linger dan larilah untuk menyelamatkan diri. Larilah sejauh yang kau bisa. Raja Naga Hitam mengangguk dengan sungguh-sungguh, Tuan Istana, tenang saja, bahkan jika aku mati, aku akan memastikan Nona Linger bisa lolos. Yang Linger menggertakkan giginya erat-erat, matanya dipenuhi air mata. Di luar sekte naga sejati, tepat saat Dewa Pedang Langit Iblis hendak menyerang jalur pedang lagi, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah cakrawala yang jauh. Sebuah kapal terbang raksasa muncul di cakrawala terjauh. Kapal itu melaju kencang ke arah mereka, dengan gelombang energi yang berputar-putar, ki iblis yang tak terbatas, dan kegelapan tanpa batas saat mendekat. Di atas kapal terbang ini, Dewa Pedang Langit Iblis benar-benar merasakan dua aura yang membuat hatinya bergetar. Dewa Pedang Langit Iblis tak dapat menahan rasa terkejutnya. Pada saat ini, Wu Peng, Tang Hong, dan yang lainnya juga melihat kapal terbang besar itu menerjang dengan ganas ke arah mereka. Para ahli dari 4 sekte tertinggi, serta para penonton seperti Master Menara Teratai Hijau Li Hong, Li Qianqian, dan lainnya, semuanya melihat kapal terbang itu melaju kencang ke arah mereka. Apa ini? Li Hong terkejut. Saat semua orang menyaksikan dengan kaget, kapal terbang itu menerobos gelombang besar dan muncul di hadapan mereka dalam sekejap mata. Alih-alih melambat, kecepatan kapal tiba-tiba melonjak, menghantam lebih keras lagi ke arah para ahli dari 4 sekte tertinggi. Wajah Wu Peng berubah drastis, dan dia meraung, serang. Dia mengayunkan pedang surgawi langkah langitnya. Tang Hong, Xiao Xiong, dan semua ahli dari 4 sekte tertinggi mulai bergerak. 17 roh surgawi, hampir 1000 kekuatan alam suci, membombardir kapal terbang yang menyerbu. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang langit. Tepat ketika semua orang mengira kapal terbang itu akan hancur, kapal itu tiba-tiba berhenti sejenak, lalu memuntahkan lebih banyak cahaya hitam yang mengerikan dan terus menyerang ke arah para ahli dari 4 sekte tertinggi. Mundur, teriak Wu Peng. Para ahli dari 4 sekte tertinggi merasa ngeri dan bergegas menghindar dengan kekuatan penuh. Namun, kapal terbang itu terlalu cepat. Banyak ahli alam suci dari 4 sekte tertinggi tidak dapat menghindar tepat waktu. Retakan. Para ahli sekte tertinggi tertembak dalam serangan itu. Beberapa tetua alam suci bahkan langsung terpental akibat hantaman kapal terbang itu. Hujan darah pun turun. Master Menara Teratai Hijau Li Hong dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka terbang bersama anggota sekte mereka. Tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan dan kepanikan di mana-mana. Setelah menghancurkan para ahli dari 4 sekte tertinggi, kapal terbang itu melanjutkan amukannya menuju Dewa Pedang Langit Iblis. Dewa Pedang Langit Iblis mendengus dingin, tangannya melepaskan ribuan ki pedang dari Pedang Langit Iblis, semuanya membombardir kapal perang. Energi pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menghantam kapal perang, memancarkan cahaya yang menyilaukan ke segala arah. Serangkaian suara padat, berdering, dan kolosal pun terjadi. Hanya suara benturan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya itu saja sudah cukup membuat pikiran semua tokoh kuat yang hadir berdengung hebat. Di bawah pemboman ki pedang tak terhitung jumlahnya milik Dewa Pedang Langit Iblis, kapal perang itu akhirnya terkena dan terpental kembali. Master Menara Teratai Hijau, Li Hong, tengah melarikan diri bersama Li Qianqian saat ia tiba-tiba melihat kapal perang itu diledakkan ke arah mereka, kekuatan hantaman yang dahsyat mengejutkannya, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan ki pedang, berubah menjadi rentetan ki pedang bersama Li Qianqian dan melesat mundur dengan kecepatan penuh untuk menghindar. Li Hong dan Li Qianqian menghindarinya. Kapal perang bertabrakan dengan penguasa sekte lain. Teriakan terdengar naik turun secara berurutan. Satu demi satu, para master sekte terpental. Para penguasa sekte ini, setelah mendengar bahwa Dewa Pedang Langit Iblis bermaksud memusnahkan sekte naga sejati, awalnya datang untuk menyaksikan kejatuhan sekte tersebut dan bersukaria dalam kemalangan itu, kini, mereka dibantai secara berbondong-bondong.
Kekuatan tabrakan kapal perang itu sedemikian rupa sehingga bahkan banyak tetua alam suci dari 4 sekte tertinggi tidak mampu menahannya, apalagi para master sekte ini. Hujan darah mewarnai langit menjadi merah tua. Kapal perang itu mundur beberapa mil sebelum akhirnya berhenti. Raut wajah banyak tokoh berkuasa berubah pucat saat mereka menenangkan diri dari keterkejutan. Pada saat ini, semua orang melihat dengan jelas sosok-sosok di kapal perang. Yang Xiaotian, Yang Surgawi. Ketika orang banyak melihat sosok biru samar di kapal perang, mereka semua sangat terkejut. Mata Wu Peng dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan saat mengenali Yang Xiaotian, dan niat membunuh melonjak. Yang Xiaotian, kamu harus mati. Kamu harus. Baru saja, kapal perang itu telah menghancurkan para petinggi 4 sekte tertinggi, menyebabkan kematian hampir 100 tetua alam suci. Hal ini menyebabkan Wu Peng, Tang Hong, Xiao Xiong, dan lainnya merasakan sakit hati seperti berdarah. Hampir 100 Sein Rilem. Terakhir kali keempat sekte tertinggi mengepung sekte Dewa Naga Sejati, bahkan tidak banyak alam suci yang musnah. Amarah menguasai dirinya, Wu Peng melompat ke udara dan sekejap tiba di atas kapal perang, mengayunkan pedangnya ke arah Yang Xiaotian. Tepat saat pedang panjang Wu Peng hendak menusuk Yang Xiaotian, Ice Flame Kilin menamparkan telapak tangannya, dan api biru es membumbung tinggi ke langit, melemparkan Wu Peng hingga terjatuh. Wu Peng merasakan darahnya bergejolak, tidak dapat mempercayai pemandangan Ice Flame Kilin, tidak percaya betapa kuatnya ia telah menjadi hanya setelah 2 tahun terpisah. Saat Wu Peng masih dalam keadaan terkejut dan marah, Dewa Pedang Langit Iblis melangkah maju dan muncul di depan kapal perang. Dia melayang di udara, menatap ke arah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, kau akhirnya muncul. Muridku, apakah kamu yang membunuhnya? Meskipun dia 99% yakin bahwa muridnya dibunuh oleh Yang Xiaotian, dia masih ingin mendengarnya langsung dari Yang Xiaotian. Memang benar, aku telah membunuh Wei Zongyuan, kata Yang Xiaotian, ekspresi wajahnya tidak berubah. Mendengar pengakuan Yang Xiaotian, dan begitu cepatnya pengakuan itu, mata Dewa Pedang Langit Iblis berkaca-kaca dengan niat membunuh. Bagus, bagus sekali kau mengakuinya. Setelah aku membunuhmu dan mengambil kepalamu, aku akan meminta Sekte Dewa Naga Sejati menemani muridku dalam kematian. Dengan itu, dia mengayunkan pedang langit iblisnya. Semburan ki pedang langsung merobek lapisan kehampaan dan mencapai tepat di depan tenggorokan Yang Xiaotian. Tepat saat itu, entah dari mana, terdengar suara gemuruh binatang buas yang menggetarkan langit, menyebabkan gendang telinga semua orang hampir pecah. Seekor kera iblis raksasa yang menjulang ke langit muncul. Si kera iblis melancarkan pukulan. Gelombang pukulan bergulung ke depan, ki iblis menguasai surga. Bintang-bintang bertebaran bagai sungai bintang yang runtuh. Pedang ki langit iblis langsung hancur oleh pukulan itu. Kekuatan pukulan itu tak terhentikan, meraung ke arah Dewa Pedang Langit Iblis. Dewa Pedang Langit Iblis terkejut, niat pedang terkuatnya segera aktif, mengembun menjadi tubuh pedang sepanjang ribuan kaki untuk menghadapi pukulan yang melayang itu. Terdengar ledakan dahsyat, langit dan bumi bergetar. Banyak tokoh sakti merasakan hantaman itu langsung menusuk ke dalam jiwa, tenggorokan terasa panas dan tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan darah, termasuk Li Hong. Semua orang merasa ngeri. Bab 375, Roh Surgawi akan jatuh. Dewa Pedang Langit Iblis hanya merasakan suatu tenaga dahsyat menyerbu ke arahnya, mengguncangnya hingga ia mundur, dan di udara, ia langsung mundur puluhan meter. Li Hong, Wu Peng, dan semua orang yang melihat adegan ini bahkan lebih terkejut. Dewa Pedang Langit Iblis, penguasa benua Dewa Biru, Dewa Pedang luar biasa di generasinya, benar-benar tengah jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun si kera iblis tulus pernah terluka oleh Dewa Pedang Naga Langit, namun Dewa Pedang Naga Langit tetaplah ahli yang paling hebat di Kekaisaran 100 Klan selama 10.000 tahun. Meskipun Dewa Pedang Langit Iblis juga merupakan Dewa Pedang di generasinya, namun ia masih agak kalah dibandingkan dengan Dewa Pedang Naga Langit di masa lalu. Dari segi kekuatan, kera iblis tulus dalam wujud aslinya sedikit lebih kuat dari Dewa Pedang Langit Iblis. Sang kera iblis yang tulus meraung ke surga, tubuhnya yang besar menerobos udara saat ia bangkit, dan rantai besi dingin kristal hitam sepanjang 200 zang di tangannya terayun keluar, berubah menjadi 200 zang pedang besi pencari kehidupan, menyerang Dewa Pedang Langit Iblis. Dewa Pedang Langit Iblis, menyaksikan rantai besi dingin kristal hitam melesat ke arahnya, teringat sebuah legenda, dan raut wajahnya berubah. Apakah kau yang dari Demon Ape Ridge itu? Tentu saja, dia pernah mendengar tentang legenda Demon Ape Ridge.
Saat dia baru saja memasuki Akademi Pemakaman Surgawi untuk belajar, kera iblis yang tulus telah ditekan oleh Dewa Pedang Naga Surgawi di punggungan kera iblis selama bertahun-tahun. Melihat Dewa Pedang Langit Iblis telah mengenalinya, kera iblis yang tulus itu tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan gigi-giginya yang seputih salju setajam pedang, dan matanya dipenuhi dengan keinginan membunuh yang membara. Wah, kekuatanmu jauh lebih rendah daripada Dewa Pedang Naga Langit. Dewa Pedang Langit Iblis terus-menerus melintas kembali, menghindari rantai besi setinggi 200 sesang, wajahnya tak sedap dipandang saat mendengar kata-kata itu. Pedang Ki menyembur keluar dari sekujur tubuhnya, dan dengan pedang langit iblis di tangannya, dia mengayunkan serangan, berseru, untuk mengalahkanmu, ini sudah cukup. Kera iblis yang tulus dan Dewa Pedang Langit Iblis terlibat dalam pertempuran bersama. Pertarungan itu begitu hebatnya sehingga langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap. Makhluk-makhluk kuat dari semua sisi terkejut. Dewa Pedang Langit Iblis merupakan dewa pedang di generasinya di benua Dewa Biru, tak tertandingi dalam ilmu pedang, sedangkan kera iblis yang tulus merupakan raja binatang surgawi yang ganas, terkenal akan kebrutalannya ribuan tahun lalu, telah melahap entah berapa banyak makhluk tak terkalahkan. Kemegahan kekuatan keduanya menyebabkan banyak pembangkit tenaga listrik di Kekaisaran Naga Surgawi gemetar. Yang Xiaotian mengalihkan pandangannya dari Dewa Pedang Langit Iblis dan kera iblis yang tulus, lalu menatap ke arah para penguasa 4 sekte tertinggi. Wu Peng, merasakan tatapan Yang Xiaotian, balas menatapnya dengan wajah muram, tidak menyangka bahwa Yang Xiaotian akan membawa kembali seorang pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Tepat saat dia hendak berbicara, suara dingin Yang Xiaotian terdengar, bunuh. Tiba-tiba, Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python menerobos udara, keduanya berubah wujud menjadi wujud asli mereka, dan menyerang 4 sekte tertinggi. Segera setelah itu, Men Fang, pemimpin klan Kurcaci, dan Men Hu yang lebih tua juga terbang menembus langit, kapak-kapak raksasa mereka terayun, berubah menjadi langit yang penuh dengan bayangan kapak, membombardir ke-4 sekte tertinggi. Melihat Ice Flame Kilin dan yang lainnya menyerang, wajah Wu Peng berubah drastis. 5 roh surgawi. Bagaimana Yang Xiaotian menjinakkan begitu banyak makhluk alam roh surgawi? Bahkan roh surgawi Kurcaci pun telah ditundukkan. Bagaimana dia melakukannya? Di kejauhan, makhluk-makhluk kuat dari semua sisi tercengang. Bahkan Master Menara Teratai Hijau, Li Hong, pun merasa takut. Kedua kurcaci di samping Yang Xiaotian sebenarnya adalah pembangkit tenaga roh surgawi. Dan kekuatan mereka masing-masing sangat hebat. Dilihat dari aura roh surgawi mereka, mereka tampaknya bahkan lebih kuat dari Wu Peng. Tang Hong dan yang lainnya, merasakan aura Men Fang dan Men Hu, juga sangat terkejut. Bentuk formasi, hadapi musuh. Wu Peng berteriak dengan ketegasan di luar namun kekhawatiran di dalam, tangannya memegang pedang surgawi penginjak langit saat ia menyerang kilin api es terlebih dahulu. Para penguasa 4 sekte tertinggi menggeser posisi mereka, membentuk Grand Array. Sejak usaha terakhir mereka yang gagal melawan Sekte Naga Sejati, Sekte Melangkah ke Langit, Sekte Dewa Kuno, Sekte Pedang Naga Penakluk, dan Sekte Dewa Mahayana dari 4 sekte tertinggi telah mengembangkan susunan besar ini. Susunan ini dapat meningkatkan kekuatan tempur keempat pemimpin sekte tertinggi sebesar 20%. Akan tetapi, tepat saat susunan agung dari 4 sekte tertinggi telah terbentuk, tiba-tiba, api biru es yang tak terbatas dan langit yang penuh dengan petir surgawi runtuh. Para ahli dari 4 sekte tertinggi semuanya terhempas. Susunan besar yang baru terbentuk runtuh. Men Fang dan Men Hu mengayunkan kapak besar mereka, menghasilkan hujan darah. Kemanapun kapak mereka lewat, puluhan tetua tertinggi alam suci dari 4 sekte tertinggi terpotong-potong. Men Fang merupakan sosok kuat yang mendekati level ketiga alam roh surgawi. Kekuatan kapaknya bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh para Sein dari Sekte Langkah Langit. Melihat puluhan tetua tertinggi alam suci dari sekte mereka dibantai, Wu Peng, Tang Hong, dan yang lainnya memiliki mata merah darah saat mereka meraung marah dan dengan gila menyerang Ice Flame Kilin dan keempat orang itu bersama Men Fang. Pada saat ini, dari dalam sekte Dewa Naga Sejati, terdengar suara gemuruh naga yang mengguncang bumi. Dua sosok melesat ke langit, bergegas menuju Wu Peng dan Tang Hong, itu adalah Naga Tiran dan Li Zengqing. Ice Flame Kilin dan 6 orang bersama Men Fang bertarung melawan Wu Peng, Tang Hong dan 17 roh surgawi lainnya. Namun di bawah kekuatan mutlak Ice Flame Kilin dan 6 orang bersama Men Fang, Wu Peng dan yang lainnya terbunuh dalam ketakutan, mundur selangkah demi selangkah. Setiap kali Men Fang mengayunkan kapaknya, darah mengalir deras.
Leluhur Sekte Sky Stepping, Zhao Jinzu, melihat sekeliling saat para tetua dari 4 sekte tertinggi terus-menerus dibantai dan dipenuhi rasa takut. Tiba-tiba, dia berbalik ke arah Yang Xiaotian di atas kapal terbang, dan dengan amarah yang membara, dia melesat ke udara dan pedang panjangnya diarahkan dengan putus asa ke arah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, matilah, teriaknya. Leluhur iblis pemusnah langit menyaksikan Zhao Jinzu menyerang dengan dingin. Di belakangnya, iblis langit berkumpul, dan dengan satu telapak tangan, dia mencengkeram Zhao Jinzu, meremasnya hingga mati. Setan surgawi membuka rahangnya yang besar dan dengan kekuatan yang menghanguskan, ia melahap seluruh energi vital dan darah Zhao Jinzu. Melihat ini, ekspresi para ahli dari 4 sekte tertinggi berubah drastis. Roh surgawi yang lain, pria parubaya di samping Yang Xiaotian juga merupakan roh surgawi. Dan dia berasal dari roh surgawi jalan iblis. Li Hong dan berbagai ahli lainnya menghirup udara dingin saat melihat energi vital dan darah Zhao Jinzu dilahap. Melihat Yang Xiaotian dan leluhur iblis surga yang memusnahkan, tidak ada yang bisa menyembunyikan rasa takut mereka. Pada saat ini, Li Qianqian yang selalu menginginkan kematian Yang Xiaotian, merasakan hawa dingin di anggota tubuhnya. Leluhur iblis surga pemusnahan menatap Zhao Jinzu di tangannya, yang energi vitalnya telah dilahap. Ia kemudian mengepalkan tinjunya, menghancurkan Zhao Jinzu menjadi debu. Setelah itu, tatapannya jatuh pada sesepuh alam suci lainnya dari Sekte Sky Stepping. Melihat tatapan leluhur iblis surga pemusnahan padanya, tetua dari Sekte Penginjak Langit itu menjadi pucat, berusaha melarikan diri dengan panik. Namun, dia hanya selangkah terlalu lambat, saat genggaman halus leluhur iblis surga pemusnahan menangkap tetua itu dengan tangan iblis penyembunyi langit. Setan surgawi melahap sekali lagi. Tang Ping, Tang Hong berteriak kesakitan. Dia dengan panik menyerang tangan iblis penyembunyi langit, mencoba menyelamatkan tetua Sekte Penginjak Langit. Tapi itu putranya. Namun, dengan serangan telapak tangan sederhana dari Ice Flame Kilin, api biru es menyapu langit dan menghalangi Tang Hong. Teriakan memenuhi udara. Tetua Sekte Langkah Langit, Tang Ping, dimangsa habis-habisan oleh iblis surgawi, tubuhnya terus mengering. Tang Hong meraung, kondisinya bagaikan orang gila, namun setiap kali ia mencoba menyerang, ia dihadang oleh Ice Flame Kilin, Azure Thunder Python, dan ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tetua Sekte Sky Stepping, Tang Ping, dilahap habis. Kemudian dihancurkan menjadi debu oleh leluhur iblis surga yang memusnahkan. Maka, semua anggota alam suci dari keempat sekte ditebas hingga berkeping-keping oleh Men Fang, dibakar menjadi abu oleh kilin api es, atau dilahap dan diledakkan oleh leluhur iblis surga pemusnah. Pada akhirnya, hanya Wu Peng, Tang Hong, dan 17 roh surgawi lainnya yang tersisa. Apakah ini pembantaian para dewa? Li Hong bergumam pada dirinya sendiri. Pembantaian para dewa. Hati para tokoh terkemuka dari Kekaisaran Naga Surgawi bergetar. Sudah berapa tahun sejak roh surgawi dari Kekaisaran Naga Surgawi tumbang? Hari ini, apakah roh surgawi yang agung ini akan tumbang? Bab 376 Awal Pembunuhan Para Dewa. Bunuh. Wu Peng meraung marah saat melihat hampir 1000 orang suci dari 4 sekte utama tumbang, semuanya menemui ajal yang mengerikan, semuanya binasa tanpa mayat utuh, berteriak, mengamuk, menyerang dengan gila-gilaan. Namun, tidak peduli seberapa paniknya Wu Peng dan yang lainnya menyerang, mereka terus-menerus ditekan oleh 6 orang Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python. Semakin Wu Peng bertarung, semakin berkobar amarahnya, semakin menggilala ia. Dan Xiaotian, yang mengendalikan kekuatan jalur pedang, kadang-kadang mengaktifkan 18 prasasti pedang untuk membombardir Wu Peng dan 17 orangnya, meninggalkan Wu Peng dalam keadaan menyedihkan. Xiaotian, jika kau punya nyali, turunlah ke sini. Wu Peng berteriak dengan marah, niat membunuhnya tak terkendali. Ayo kita duel 1 lawan 1. Semua orang terdiam. Wu Peng adalah roh surgawi, namun ia memiliki keberanian untuk menantang seorang kaisar bela diri dalam duel. Kata-kata seperti itu, tampaknya, hanya Wu Peng yang bisa mengucapkannya. Ice Flame Kilin menatap Wu Peng yang mengamuk dan berkata dengan dingin, Wu Peng, jika kau cukup berani, dueloh denganku. Wu Peng terdiam sesaat. 17 roh surgawi tidak berdaya melawan mereka berenam, termasuk Ice Flame Kilin. Jika dia bertarung melawan Ice Flame Kilin sendirian, dia pasti akan kalah telak sehingga bahkan ibunya sendiri tidak akan mengenalinya. Pertempuran terus berkecamuk. Pedang Qi menembus langit, api es menyelimuti segalanya, dan guntur surgawi meraung penuh ledakan.
Kekuatan roh surgawi yang saling terjalin satu sama lain mengejutkan semua orang yang hadir. Li Hong berdiri sangat jauh, semangatnya goyah, darahnya mendidih. Inilah kekuatan roh surgawi, angkatan tangan atau langkah dapat menghancurkan gunung dan sungai, menghancurkan kota dan negara. Pertempuran ini bahkan lebih mengejutkan, lebih menggetarkan, lebih seru daripada pertempuran ketika 4 sekte utama mengepung sekte naga sejati. Terutama kekuatan Dewa Pedang Langit Iblis dan Kera Iblis yang tulus, telah mengguncang Li Hong dan yang lainnya sampai ke inti. Saat ini, pertempuran antara Dewa Pedang Langit Iblis dan Kera Iblis yang tulus telah mencapai puncaknya. Mereka bertempur di atas 9 langit, dengan badai yang berputar-putar dan kegelapan yang tak terbatas, saat ki pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari waktu ke waktu. Akan tetapi, sekuat apapun ki pedang Dewa Pedang Langit Iblis, pedang itu hanya mampu menembus gelombang ki iblis yang ada di tubuh kera iblis, dan tidak mampu melukai kera iblis itu sendiri. Dan setiap kali rantai besi kera iblis diayunkan, mereka memaksa Dewa Pedang Langit Iblis untuk terus mundur. Perbedaan kekuatannya jelas, dan jika pertempuran berlanjut, Dewa Pedang Langit Iblis pasti akan kalah. Wu Peng juga melihat bahwa hanya masalah waktu sebelum Dewa Pedang Langit Iblis kalah. Karena panik, dia bertanya-tanya, siapa di antara mereka yang dapat menahan kera iblis jika ia mengalihkan perhatiannya kepada mereka setelah mengalahkan Dewa Pedang Langit Iblis. Tidak ada satupun yang bisa. Tak lama kemudian, mereka semua akan dibunuh satu persatu oleh si kera iblis. Memikirkan kesulitan yang akan dihadapinya sebentar lagi, Wu Peng merasa makin dingin semakin dia memikirkannya. Tang Hong dan yang lainnya rupanya juga menyadari hal ini, dan ketakutan mulai menggelisahkan hati mereka. Kita harus keluar, teriak Wu Peng, melangkah ke udara dan naik dalam garis lurus ke atas. Ini adalah keterampilan surgawi khas sekte Sky Stepping Ascendancy. Saat Wu Peng melangkah ke langit, kekuatan surgawi yang menakjubkan meledak dari sosoknya, mendorongnya ke atas seperti roket. Tepat saat Wu Peng hendak melarikan diri, ular piton petir biru berteriak dingin, gemuruh meledak. Guntur surgawi yang tak terhitung jumlahnya dari 9 langit melesat turun, meledak tepat di atas kepala Wu Peng. Wajah Wu Peng berubah pucat saat dia dengan panik menghindar ke belakang, pedang surgawi langkah langitnya berputar dengan gila membentuk penghalang pedang. Guntur surgawi 9 surga meledak di penghalang, melemparkan Wu Peng kembali ke titik awal. Pada saat itu, Wu Peng akhirnya menyadari, Ice Flame Kilin dan yang lainnya tidak bertarung dengan sekuat tenaga, mereka hanya menahan mereka, menunggu kera iblis bebas sehingga mereka bisa menghadapinya satu persatu. Wu Peng melirik Xiao Tian di pesawat, menyadari tatapannya yang dingin. Wu Peng terkejut sekaligus geram. Dia memandang Dewa Pedang Langit Iblis di atas 9 langit, lalu tiba-tiba mengeluarkan jimat kuno. Jangan biarkan dia menggunakan jimat itu untuk berteleportasi. Xiao Tian di pesawat udara melihat jimat kuno di tangan Wu Peng dan segera memanggilnya. Saat kata-kata Xiao Tian diucapkan, Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python menyerang Wu Peng secara bersamaan. Dalam keadaan waspada, Wu Peng menghancurkan jimat kuno di tangannya. Seketika, ruang bergetar dan tubuhnya dipenuhi cahaya. Tepat saat Wu Peng hendak diangkut ribuan mil jauhnya melalui transmisi spasial, tiba-tiba, Ice Flame Kilin meraung, kekuatan es dan apinya melonjak drastis, menutupi langit dan menelan area tersebut, membekukan seluruh ruang di sekitarnya. Selama ruang itu membeku, dia ingin melihat bagaimana Wu Peng akan menggunakan transmisi spasial. Benar saja, Wu Peng, yang wujudnya telah lenyap, segera jatuh dari langit sekali lagi. Melihat bahkan jimat transmisi spasial telah gagal, ekspresi Wu Peng berubah semakin buruk. Dia meraung pada Yang Xiao Tian, dalam kehidupan ini, aku akan membunuhmu. Sayangnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan, jawab Yang Xiao Tian dingin. Wu Peng mencoba berbicara lagi namun diganggu oleh 9 surga guntur surgawi milik Azure Thunder Python. Tang Hong, Xiao Xiong, dan yang lainnya, seperti Wu Peng, mencoba melarikan diri berkali-kali, tetapi mereka selalu diganggu oleh Ice Flame Kilin, dan Tang Hong perlahan-lahan jatuh dalam keputusasaan. Yang Xiao Tian, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Tang Hong meraung marah, esensi darahnya terbakar dan kekuatan sucinya terus meningkat. Jelas, dia telah menggunakan teknik terlarang dari Sekte Naga Sejati, bersedia mengorbankan esensi darahnya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Xiao Xiong dan yang lainnya juga menggunakan teknik terlarang sekte mereka untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka. Menyaksikan Wu Peng,
Tang Hong, dan yang lainnya bertarung mati-matian. Yang Xiaotian melangkah ke dalam kehampaan, tiba di jalur pedang, dan mengaktifkan kekuatan 18 prasasti pedang dengan ramuan surgawi. Pedang Qi yang tak berujung mengalir keluar dari 18 prasasti pedang. Bayangan Dewa Keemasan muncul di belakang Yang Xiaotian. Saat bayangan Dewa Emas ini muncul, kekuatan Dewa menyebar kemana-mana, menyebabkan hati Wu Peng, Tang Hong, dan semua orang bergetar dengan dorongan yang luar biasa untuk menyembah. Bahkan Dewa Pedang Langit Iblis pun tak terkecuali. Dewa Pedang Langit Iblis yang dipenuhi rasa takut, bertanya-tanya siapakah tokoh kuat kuno yang telah mendirikan jalur pedang ini, yang memiliki kekuatan surgawi seperti itu. Akan tetapi, bayangan Dewa Emas itu sangat samar, dan tak seorang pun dapat mengenali penampakan bayangan dewa itu. Saat kekuatan jalur pedang terus meletus, Dewa Pedang Langit Iblis memukul mundur kera iblis tulus dengan satu tebasan pedang, dan tak lagi berlama-lama dalam pertempuran, berubah menjadi seberkas cahaya pedang, lalu lenyap di cakrawala. Melihat Dewa Pedang Langit Iblis yang mundur, Wu Peng dan 17 orang lainnya semakin putus asa. Melihat Dewa Pedang Langit Iblis kabur, kera iblis tulus tidak mengejar. Namun, dengan satu langkah maju, ia telah mencapai ke-17 orang itu, mengayunkan rantai besi raksasa, yang membuat seorang ahli roh surgawi dari Sekte Langkah Langit terlempar menjauh. Roh surgawi itu jatuh ke tanah yang jauh, kepalanya hancur berkeping-keping, dan menjadi mayat tanpa kepala. Melihat kepala roh surgawi Sekte Langkah Langit meledak, semua tokoh utama berkeringat dingin. Wu Peng dan 16 orang lainnya menjadi pucat seperti hantu. Pembantaian dewa telah dimulai, kata Li Hong, tertegun. Bagaimana jadinya jika Wu Peng, Tang Hong, dan yang lainnya dibantai? Kekaisaran naga surgawi akan segera berpindah tangan. Gumam seorang leluhur tua. Jika Wu Peng, Tang Hong, dan yang lainnya jatuh, itu berarti punahnya 4 sekte besar, bukan hanya sekedar pergantian pemilik, bahkan tanahnya sendiri mungkin akan berubah. Setelah meledakkan kepala pembangkit tenaga roh surgawi dari Sekte Langkah Langit, kera iblis menyeringai dingin sambil mengayunkan rantai besinya sekali lagi. Tak lama kemudian, teriakan lain bergema di udara. Roh surgawi lainnya terlempar. Sekali lagi, kepalanya meledak. Melihat ini, Wu Peng, Tang Hong, dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati. Yang Xiaotian, Sekte Mahadivine bersedia tunduk padamu. Pada saat itu, seorang leluhur Sekte Mahadivine berbicara dengan ketakutan, kami bersedia membantumu mengepung dan membunuh Wu Peng. Bab 377, Aku ingin hidupmu. Petik 2. Mendengar bahwa pembangkit tenaga roh surgawi dari Sekte Surgawi Mohis mengatakan dia ingin menyerah kepada Yang Xiaotian dan bahkan membantu membunuh orang-orangnya sendiri, wajah Wu Peng berubah menjadi hijau. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Yang Xiaotian. Bunuh. Suara Yang Xiaotian seakan melayang keluar dari neraka dingin Zhou. Semua orang menggigil tanpa sadar. Sang kera iblis tak lagi memiliki keraguan, mengayunkan rantai besi pemusnah kehidupan dengan kekuatan penuh ke arah Wu Peng dan yang lainnya. Pembangkit tenaga roh surgawi dari Sekte Surgawi Mohis, menyaksikan rantai besi itu menghampirinya, terkejut sekaligus marah, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dia benar-benar tidak menyangka bahwa setelah mereka menyerah kepada Yang Xiaotian masih menginginkan mereka mati. Mereka adalah roh surgawi, tidak hanya di alam suci. Mereka adalah dewa. Tokoh-tokoh terkemuka dari Li Hong dan faksi-faksi lainnya mengira Yang Xiaotian akan gembira menerima penyerahan diri Sekte Surgawi Mohis, tetapi mereka terkejut ketika mendengar jawaban Yang Xiaotian adalah membunuh. Ini adalah roh surgawi, apakah dia tidak takut akan hukuman surgawi? Seorang leluhur tua di antara kerumunan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan suara gemetar. Di dalam hati banyak prajurit, roh surgawi merupakan yang tertinggi dan tak dapat diganggu-gugat dan sekarang, Yang Xiaotian bukan saja akan menodai mereka, ia juga akan membunuh mereka. Ini benar-benar sebuah keberanian. Belum sempat leluhur tua itu selesai bicara, dia melihat rantai besi di tangan kera iblis langsung meledakkan kepala orang kuat Sekte Dewa Mo yang baru saja menawarkan diri untuk menyerah pada Yang Xiaotian. Darah berceceran di langit. Mayat itu jatuh di depan berbagai gedung pusat kekuasaan. Melihat mayat tanpa kepala di hadapan mereka, hati semua orang bergetar. Bagaimanapun juga, ini adalah mayat seorang pembangkit tenaga roh surgawi. Dan mati dengan cara yang tidak sempurna, dengan cara yang sangat kejam. Menyaksikan pusat kekuatan roh surgawi dari Sekte Surgawi Mohis diledakkan, pusat kekuatan roh surgawi yang tersisa dari 4 sekte utama bahkan lebih ketakutan,
sementara kera iblis meraung liar, suaranya mengguncang langit, dan niat membunuh liar kera iblis menyelimuti langit dan bumi. Kera iblis yang tulus pada dasarnya adalah binatang buas yang ganas. Sebelum ditekan, ia benar-benar menakutkan, dan setelah ditekan selama ribuan tahun, keinginannya untuk membunuh tidak berkurang, tetapi malah bertambah kuat. Rantai besinya terus-menerus menyerang, berubah menjadi dua lintasan cahaya dingin, meledakkan satu demi satu roh surgawi dari 4 sekte utama. Kilatan merah di matanya semakin kuat. Melihat para ahli dari 4 sekte besar diledakkan satu demi satu, Wu Peng dan yang lainnya sudah lama ketakutan setengah mati, bahkan tidak punya keberanian untuk menyerang kera iblis dan hanya bisa berpikir untuk melarikan diri. Namun Ice Flame Kilin dan Men Fang menjaga sekelilingnya, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Wu Peng meraung pada Yang Xiaotian, karena membantai roh surgawi, kau akan menerima hukuman surgawi. Mendengar ini, Yang Xiaotian menjawab dengan dingin, pembalasan surgawi. Jika surga tidak menerimaku, maka aku akan memusnahkan surga. Jika surga tidak mengabulkanku, aku akan memusnahkan surga. Hati semua orang sangat terguncang. Suatu hari nanti, aku akan membuat langit ini tidak bisa lagi menutupi mataku. Aku akan membuat bumi ini tidak bisa lagi mengubur hatiku. Kata Yang Xiaotian dingin. Bagus. Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python meraung serempak, mulai sekarang, kami akan mengikuti tuan kami, melangkah ke 9 surga, menjulang di atas mereka. Jantung si kera iblis dan yang lainnya dipenuhi darah yang membara. Sang kera iblis, yang terhanyut dalam sensasi membunuh, bahkan tidak membutuhkan rantai besi lagi, ia langsung meninju dan meledakkan roh surgawi dari istana surgawi kuno keluar dari keributan. Roh surgawi dari istana surgawi kuno meledak dalam baju besinya, dagingnya menjadi kabur dan remuk, dan saat dia mendarat, dia tidak lebih dari segumpal daging. Yang Xiaotian, jangan bunuh aku. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Teriak salah satu Divine Spirit Powerhouse terakhir dari istana surgawi kuno dengan ketakutan, suaranya dipenuhi dengan suara tangisan. Dia menyesali telah bersekutu dengan Wu Peng, menyetujui persyaratan Wu Peng untuk mengepung sekte naga sejati. Pikirannya telah diliputi oleh keserakahan. Petik 2. Apa yang aku inginkan? Suara Yang Xiaotian tetap acuh tak acuh seperti sebelumnya, aku menginginkan hidupmu. Mendengar Yang Xiaotian mengatakan ia menginginkan nyawa mereka, para ahli yang tersisa dari 4 sekte utama tahu bahwa Yang Xiaotian pasti berniat membunuh mereka dan tidak lagi berharap Yang Xiaotian akan membiarkan mereka pergi, sekali lagi bertarung dengan putus asa. Akan tetapi, berhadapan dengan kera iblis yang tulus, suatu eksistensi yang keganasannya tak tertandingi selama ribuan tahun, Wu Peng dan yang lainnya, tidak peduli seberapa putus asanya mereka bertarung, semuanya sia-sia. Saat itu, Dewa Pedang Langit Iblis telah membunuh 4 roh surgawi dengan satu serangan pedang. Dan kera iblis yang tulus bahkan lebih kuat dari Dewa Pedang Langit Iblis hingga setengah langkah. Tidak peduli seberapa putus asanya Wu Peng dan yang lainnya bertarung, mereka tidak dapat lolos dari pembantaian satu persatu. Pada akhirnya, hanya Wu Peng yang tersisa. Kera iblis yang tulus hati mencengkeram Wu Peng dengan satu tangan. Wu Peng yang ketakutan dan putus asa, melolong dengan sedih, Yang Xiaotian, bahkan jika aku berakhir di neraka, aku akan merangkak keluar untuk mengambil nyawamu. Dan melahap jiwamu. Mendengarkan perkataan Wu Peng, Yang Xiaotian berkata, saat kau masih dewa, aku tidak takut padamu, apalagi sekarang kau sudah menjadi hantu. Wu Peng ingin berkata lebih banyak lagi, tetapi si kera iblis menariknya dengan kuat, dan hanya teriakan kesakitan Wu Peng yang dapat terdengar saat ia terbelah dua, darah dan dagingnya beterbangan kemana-mana. Darah menodai kera iblis, tubuhnya memancarkan aura berdarah, dengan ki iblis yang meningkat. Melihat Wu Peng dirobek dan dibunuh, berbagai tokoh terkemuka menatap kera iblis dengan ketakutan yang hampir tidak dapat mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Keterkejutan di hati setiap orang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dewa Pedang Langit Iblis beserta 17 roh surgawi dari 4 sekte utama, hampir 1000 dari alam suci, mengepung sekte Dewa Naga Sejati. Kini, 17 roh surgawi dari 4 sekte utama, hampir 1000 dari alam suci, semuanya musnah. Hanya Dewa Pedang Langit Iblis yang lolos untuk melihat hari berikutnya. Setengah hari sebelumnya, siapa yang bisa membayangkan hasil seperti itu? Saat para ahli dari 4 sekte utama gugur, artefak surgawi dan artefak suci berserakan di tanah, namun saat ini, tidak ada seorang pun yang berani maju untuk mengambilnya.
Semua orang yang melihat mayat-mayat yang berserakan di sekitar tercengang untuk waktu yang lama. Ayo kembali, kata Li Hong, Master Menara Teratai Hijau, dengan emosi yang rumit. Tepat saat Li Hong hendak membawa Li Qianqian dan para tokoh penting dari Green Lotus Tavern pergi, sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar, pulang. Apa aku sudah bilang kalau kalian boleh pergi? Perkataan yang Xiao Tian membuat Li Hong, Li Qianqian, dan yang lainnya menghentikan langkah mereka. Suatu guncangan menjalar ke hati setiap orang. Li Hong menarik napas dalam-dalam dan menatap tajam ke arah Yang Xiao Tian, apa maksud teman Yang? Apa maksudku? Yang Xiao Tian menjawab dengan acuh tak acuh, apakah kamu benar-benar percaya bahwa Sekte Naga Sejati milikku adalah tempat di mana kamu dapat datang dan pergi sesuka hati? 4 sekte besar mengepung Sekte Dewa Naga Sejati, dan orang-orang seperti Li Hong telah menyimpulkan bahwa Sekte Dewa Naga Sejati ditakdirkan untuk dihancurkan. Mereka datang hanya untuk bersenang-senang di atas kemalangan orang lain dan menonton tontonan. Bahkan banyak orang yang datang dengan ide untuk mengambil untung dari pertarungan para nelayan, bertanya-tanya apakah mereka bisa mendapatkan keuntungan jika Sekte Naga Sejati jatuh. Oleh karena itu, Yang Xiao Tian juga tidak senang dengan orang-orang ini. Perkataan Yang Xiao Tian menyebabkan ekspresi berbagai makhluk kuat yang hadir berubah. Li Qianqian, yang selalu menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain karena dukungan Dewa Pedang Teratai Hijau dari Kedai Teratai Hijau, tidak pernah diperlakukan seperti itu, dan wajahnya memerah karena marah. Tanpa kata-kataku, siapapun yang berani pergi, akan mati. Yang Xiao Tian memindai ratusan ribu makhluk dari berbagai faksi. Getaran mengalir melalui hati para makhluk kuat yang berkumpul. Li Hong membuka mulutnya tetapi akhirnya tidak berani mengatakan apapun. Tak lama kemudian, leluhur iblis surga pemusnahan dan yang lainnya mulai membersihkan medan perang, mengumpulkan artefak suci dan surgawi serta cincin luar angkasa dari 4 sekte utama. Saudaraku, pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar, dan seorang gadis muda yang cantik terbang keluar dari Sekte Naga Sejati menuju Yang Xiao Tian, melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Orang itu tidak lain adalah Yang Linger. Melihat Yang Linger memeluk dirinya sendiri, Yang Xiao Tian terbatuk pelan. Gadis ini, meskipun bertubuh besar, tetap memeluknya seperti sebelumnya, di hadapan puluhan ribu orang yang menonton. Bab 378 Kejatuhan Sekte Penginjak Langit. Gadis kecil, kau sudah tumbuh besar namun masih juga tidak tahu bagaimana harus malu, kata Huang Ying saat ia muncul dari dalam Sekte Naga Sejati, ditemani oleh Yang Chao, Xiao Jin, Luo Qing, Wu Qi, Raja Naga Hitam, dan yang lainnya. Dia saudaraku, aku tidak malu sama sekali. Yang Linger tertawa, mengangkat kepalanya sebelum melepaskan Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian tersenyum pada Yang Chao dan Huang Ying, ayah, ibu. Bagus, senang sekali kau kembali. Huang Ying mendekat, dan saat dia melihat putranya yang sudah hampir 2 tahun tidak dia temui, matanya berkaca-kaca karena kegembiraan. Yang Chao tertawa, anak muda, kamu sudah tumbuh tinggi sekali, sebentar lagi kamu akan melampaui ayahmu. Memang, Yang Xiao Tian telah tumbuh cukup pesat dalam hampir 2 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Tuan muda, Xiao Jin, Luo Qing, Wu Qi, dan yang lainnya datang ke hadapan Yang Xiao Tian, semuanya sangat bersemangat. Yang Xiao Tian mengangguk dan tersenyum pada semua orang, lalu mengeluarkan segenggam besar lollipop. Lollipop, mata Xiao Jin langsung berbinar. Yang Linger juga menunjukkan ekspresi senang di wajah cantiknya. Melihat adiknya yang sudah tingginya lebih dari 1,6 meter masih suka permen lollipop, Yang Xiao Tian pun tertawa, hati-hati, kalau tidak gigimu akan rontok semua dan kamu akan menjadi gadis jelek. Aku sama sekali tidak takut, Yang Linger menjulurkan lidahnya. Setelah reuni yang penuh sukacita dan tawa bersama keluarganya, Yang Xiao Tian segera menuju ke Sekte Langkah Langit bersama Kera Iblis, Kilin Api Es, dan yang lainnya. Sekarang Wu Peng dan yang lainnya telah tewas, dia ingin memanfaatkan momentum ini untuk menghancurkan Sekte Langkah Langit dan 3 sekte utama lainnya di Istana Surgawi Kuno. Jika dia menunggu terlalu lama dan kabar itu tersebar, dia khawatir para ahli dari 4 sekte utama akan melarikan diri. Ketika Li Zengqing, Sang Naga Tiran, Hunan Sang Master Sekte dari Sekte Dewa Naga Sejati, dan yang lainnya mengetahui bahwa Yang Xiao Tian sedang menuju ke Sekte Langkah Langit, mereka semua pun ikut pergi ke sana. Selanjutnya, Yang Xiao Tian mengaktifkan pesawat luar angkasa abisal dan melaju menuju Sekte Sky Stepping bersama semua orang. Adapun ratusan ribu ahli yang hadir, Yang Xiao Tian menyuruh mereka semua mengikutinya juga.
Meskipun Li Hong dari Green Lotus Tavern dan lainnya enggan, tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak patuh. Dengan demikian, di bawah kepemimpinan Yang Xiaotian, ratusan ribu individu kuat dari segala arah dengan megah berjalan menuju Sekte Sky Stepping. Pada saat ini, Sekte Langkah Langit sedang ramai dan makmur. Deng Qinghong dan Liu Ping sedang mengajari Hu Yue dan Yu Yi dalam latihan ilmu pedang mereka. Setelah Sekte Langkah Langit dan 3 sekte besar lainnya mengepung Sekte Dewa Naga Sejati, Liu Ping membawa putrinya, Hu Yue, dan membelot sepenuhnya dari Sekte Dewa Naga Sejati untuk bergabung dengan Yu Yi di Sekte Langkah Langit. Adapun Deng Qinghong, dia selalu menjadi mata-mata untuk Sekte Langkah Langit, dan sekarang dia telah kembali ke aliansi aslinya. Melihat Hu Yue berlatih ilmu pedangnya, Liu Ping tiba-tiba berkata, "Aku penasaran apakah Sekte Dewa Naga Sejati sudah ditembus." Deng Qinghong melirik Liu Ping dan berkata dengan dingin, "Pesan itu baru saja kembali pagi ini. Dalam waktu 3 hari, Dewa Pedang Langit Iblis pasti akan meledakkan jalur pedang. Jangan khawatir, Tetua Wu Peng berkata bahwa dia akan mengampuni nyawa Hunan dan membawanya kembali untuk kau tangani sendiri." Dia menatap Yu Yi dengan kagum, "Yu Yi, anak ini, benar-benar ahli dalam ilmu pedang. Di usianya yang masih muda, dia sudah membentuk 7 hati pedang. Jika diberi waktu, dia pasti bisa membentuk 9 hati pedang dan menjadi pendekar pedang yang tak tertandingi di benua Dewa Biru sepanjang masa." Dia kemudian berkata, "Aku ingin tahu bagaimana perkembangan kultivasi Yang Xiaotian sekarang." Yu Yi menghentikan latihan pedangnya dan datang ke Deng Qinghong sambil berkata, "Tetua, tenang saja, jika aku bertemu Yang Xiaotian lagi, aku pasti akan mengalahkannya sendiri." Dia sangat percaya diri pada dirinya sendiri. Dengan lambaian pedang di tangannya, semburan aura pedang api emas melesat keluar, memperlihatkan kekuatan puncaknya dari tingkat 10 leluhur bela diri. 10 puncak leluhur bela diri. Deng Qinghong berseru kegirangan, "Bagus, sangat bagus." Bagi Yu Yi yang berhasil menembus 10 puncak martial ancestor di usia semuda itu, kecepatan kultivasinya tidak diragukan lagi merupakan yang tercepat dalam sejarah Sekte Sky Stepping. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggema. Sekte Sky Stepping berguncang hebat seakan-akan dunia sedang kiamat. Apa yang terjadi? Deng Qinghong, Liu Ping, dan yang lainnya semua mendongak dengan kaget, hanya untuk melihat seekor kera iblis raksasa menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Dengan ayunan rantai besinya yang lain yang berubah menjadi 2 batang raksasa, si kera iblis dengan ganas membombardir arai pelindung sekte dari Sekte Sky Stepping. Terdengar ledakan besar lainnya. Retakan muncul di arai perlindungan Sekte Sky Stepping Sek, menyebar terus-menerus dan menutupi seluruh formasi. Kulit Deng Qinghong dan Liu Ping berubah drastis. Arai pelindung Sekte Sky Stepping Sek yang ditinggalkan oleh leluhur pendiri sekte tersebut adalah salah satu formasi terkuat di Kekaisaran Naga Surgawi dan belum pernah ditembus. Namun sekarang, arai itu tidak dapat menahan 2 serangan dari kera iblis. Segera setelah itu, si kera iblis mengayunkan rantai besi raksasa di tangannya. "Cepat, minggir." Melihat ini, Deng Qinghong dan Liu Ping berteriak kaget, menyebabkan Hu Yue dan Yu Yi segera menghindar. Tepat saat mereka terbang, mereka mendengar suara arai pelindung Sekte Sky Stepping hancur total. Mereka menoleh kaget hanya untuk melihat 2 rantai besi raksasa menghantam gerbang utama Sekte Penginjak Langit setelah menerobos susunan sekte itu. Wah! Puncak-puncak Sekte Sky Stepping yang tak terhitung jumlahnya meledak ke angkasa. Pasir mengepul kemana-mana. Murid-murid Sekte Sky Stepping yang tak terhitung jumlahnya menjadi kacau balau. Kekuatan kehancuran melanda setiap sudut Sekte Sky Stepping. Deng Qinghong, Liu Ping dan yang lainnya juga terkena kekuatan gelombang yang bergulung-gulung, terdorong mundur dan menabrak pegunungan, batuk darah tanpa henti. Di tengah jutaan pengikut Sekte Sky Stepping yang berteriak dan berlarian ketakutan, sebuah kapal terbang menerobos langit, bersama Yang Xiaotian dan Kilin Icheflame yang terbang keluar dari kapal tersebut. Melihat Yang Xiaotian, Tyrant Dragon, Hunan, dan yang lainnya, mata Deng Qinghong dan Liu Ping melotot tak percaya. Bukankah Sekte Dewa Naga Sejati akan dilenyapkan oleh Dewa Pedang Langit Iblis? Bagaimana mungkin Naga Tiran, Hunan, dan yang lainnya muncul di Sekte Sky Stepping? Yang Xiaotian melirik kekacauan dan pelarian panik sejuta pengikut Sekte Sky Stepping, lalu memerintahkan Master Menara Teratai Hijau Li Hong dan beberapa ratus ribu Master Sekte lainnya untuk memimpin. Li Hong, melihat Yang Xiaotian berani memerintahnya, Master Menara yang terhormat dari Green Lotus Tavern, untuk menjadi ototnya, sangat marah,
namun akhirnya tidak berani mengatakan apapun dan bergegas menuju sejuta pengikut sekte Sky-Stepping. Tiba-tiba, suara pertempuran mengguncang langit. Yang Xiaotian melepaskan kekuatan jiwanya dan dengan cepat menemukan Deng Qinghong, Liu Ping, dan yang lainnya, lalu terbang bersama Hunan dan yang lainnya. Melihat Yang Xiaotian dan Hunan mendekat, wajah Deng Qinghong dan Liu Ping menjadi pucat. Kalian semua, bibir Liu Ping bergetar. Kau ingin bertanya mengapa kami muncul di sini, kan? Yang Xiaotian memulai, biar ku beritahu, ini bukan rahasia. Wu Peng, Tang Hong, dan 17 rekannya semuanya sudah mati. Mustahil. Deng Qinghong, Liu Ping, Hu Yue, dan Yu Yi berteriak serempak. Yang Xiaotian, yang tidak tertarik untuk berbicara lebih jauh dengan mereka, menoleh ke Hunan dan berkata, Master Sekte Hu, aku serahkan saja urusan mereka padamu. Setelah berkata demikian, dia membawa Ice Flame Kilin dan yang lainnya, melesat menuju perbendaharaan Sekte Sky-Stepping. Hunan, memegang pedang naga sejati, berjalan menuju Liu Ping, Hu Yue, dan yang lainnya. Setengah hari kemudian, sang kera iblis meninju keluar, mengirimkan gelombang kekuatan yang menderu ke ujung-ujung langit, menyebabkan puncak-puncak dan istana-istana sekte pendaki langit yang tak terhitung jumlahnya hancur secara bersamaan. Di bawah pengawasan para ahli dari berbagai sekte, gerbang utama sekte Sky-Stepping diratakan dengan tanah. Benar-benar datar, sekte Sky-Stepping, sekte nomor 1 di Kekaisaran Naga Surgawi, pun musnah. Sahabat Yang, sekarang sekte Sky-Stepping sudah hancur, bisakah kita pergi? Li Hong, yang kembali berlumuran darah dari pertempuran, bertanya kepada Yang Xiaotian, menahan amarahnya. Pergi. Yang Xiaotian berkata dengan acuh tak acuh, jangan terburu-buru, kita akan pergi setelah Istana Dewa Kuno, Sekte Pedang Naga Penakluk, dan Sekte Dewa Mahavairocana semuanya musnah. Kemudian, aku akan secara pribadi mengantar Master Menara Li kembali ke Green Lotus Tavern. Li Hong hampir batuk darah saat mendengar ini. Ternyata, Yang Xiaotian berharap mereka terus menjadi penegaknya, menyerang Istana Surgawi Kuno, Sekte Pedang Naga Penakluk, dan Sekte Surgawi Mahavairocana. Setelah bertarung melawan Sekte Sky-Stepping, setengah dari ahli Green Lotus Tavern telah tewas atau terluka. Jika mereka menunggu hingga setelah menyerang Ancient Divine Palace, Subduing Dragon Sword Sect, dan Mahavairocana Divine Sect, hampir semua ahli Green Lotus Tavern kemungkinan besar akan tewas. Bab 379, Pedang Dewa Petir Kuno. Petik 2. Akan tetapi Li Hong, meski marah besar dan menyemburkan darah, dia hanya bisa menelan darahnya kembali dan dengan patuh terus menyerang Istana Surgawi Kuno bersama para ahli dari sekte lainnya. Setelah menyerang Istana Surgawi Kuno, Yang Xiaotian segera maju tanpa henti menyerang Sekte Pedang Naga Penakluk dan Sekte Surgawi Maha. Selama beberapa saat, serangan itu membuat Kekaisaran Naga Surgawi hancur dan berguncang, menimbulkan kepanikan tiada henti di hati semua sekte adidaya di Kekaisaran sekitarnya. 100 tahun kemudian, tokoh-tokoh kelas berat dari Kekaisaran Naga Surgawi masih gemetar tak terkendali setiap kali mereka mengingat pemusnahan 4 sekte super, mengatakan bahwa pada hari-hari ketika Yang Surgawi kembali, langit Kekaisaran Naga Surgawi diwarnai merah darah. Setelah membasmi keempat sekte dari Sekte Langkah Langit, Yang Xiaotian kembali ke Sekte Dewa Naga Sejati bersama kera iblis dan yang lainnya. Yang Xiaotian juga, seperti yang dijanjikan, mengizinkan Master Menara Teratai Hijau dan orang lainnya untuk pergi. Master Menara Teratai Hijau dan yang lainnya melarikan diri seakan-akan mereka telah diberi kesempatan hidup, melarikan diri sejauh yang mereka bisa. Awalnya, ketika menyerang Sekte Sky-Stepping, ada lebih dari 400.000 prajurit kuat dari semua sisi. Namun setelah menyerang Sekte Mahadivine, jumlah ahli yang tersisa kurang dari 100.000 orang. Lebih dari 100 ahli dari Green Lotus Tavern pergi, dan kurang dari 20 yang kembali. Ketika Li Hong kembali ke Green Lotus Tavern bersama para ahli yang tersisa, hatinya berdarah. 100 lebih pakar ini merupakan tokoh tangguh yang dapat bertahan di suatu wilayah selama Green Lotus Tavern, hampir musnah sepenuhnya. Sumber.com, diperbarui pada N00S Omicron. Kakek, Yang Xiaotian sudah keterlaluan. Kita harus meminta Dewa Pedang Agung untuk mencari keadilan bagi kita. Kata Li Qianqian dengan campuran kebencian dan kemarahan. Dewa Pedang Agung yang dimaksudnya tak lain adalah Dewa Pedang Teratai Hijau. Sambil menarik napas dalam-dalam, Li Hong berkata, jangan khawatir, aku sudah meminta seseorang untuk melaporkan kejadian di kedai Teratai Hijau kepada Tuan kita.
Tuan dan para ahli dari Sekte Dewa Penembus Langit pasti akan menegakkan keadilan bagi Tuan Menara Teratai Hijau kita. Mendengar ini, Li Qianqian menjadi bersemangat. Kapan Grandmaster dan para prajurit kuat dari Sekte Surgawi Penembus Surga kemungkinan akan datang ke Kekaisaran Naga Surgawi? Seharusnya sekitar 2 hingga 3 bulan, kata Li Hong. Sementara itu, Yang Xiaotian kembali ke Sekte Naga Sejati, di mana perayaan sedang berlangsung meriah. Putra Surgawi tak terkalahkan. Putra Surgawi tak terkalahkan. Para pengikut dari berbagai puncak dan aula Sekte Naga Sejati memandang sosok Yang Xiaotian yang kembali, berteriak kegirangan seolah-olah mereka gila. Sejak hari itu, para pengikutnya memuja Yang Xiaotian sebagaimana mereka memuja dewa. Tidak, penghormatan dan pemujaan mereka terhadap Yang Xiaotian kini melampaui dewa. Puncak penetrasi surga sangat ramai, penuh sukacita dan perayaan di mana-mana. Bahkan Xiao Jin, yang sedang menjilati lollipop, menjilatinya 2 kali lebih cepat dari biasanya. Ia juga mengeluarkan suara berkicau. Tentu saja, Sekte Naga Sejati tidak dapat melakukannya tanpa mengadakan pesta untuk merayakan kembalinya Yang Xiaotian. Pesta itu berlangsung hingga larut malam. Hari berikutnya, Yang Xiaotian mulai mengolah tunder celap 9 surga. Sekarang setelah dia memadatkan 12 hati pedang, dia berencana mengunjungi rumah gua Dewa Petir Kuno hari ini untuk mencari pedang Dewa Petir Kuno. Oleh karena itu, setelah sarapan bersama keluarganya di pagi hari, Yang Xiaotian menaiki pesawat luar angkasa abisal menuju rumah gua Dewa Petir Kuno di kerajaan Kaisar yang tak tertandingi. Kali ini, dia tidak membawa siapapun bersamanya. Dengan kecepatan abisal spaceship, selama dia menemukan pedang Dewa Petir Kuno, dia bisa kembali ke Sekte Naga Sejati di hari yang sama. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian tiba di Witteret Stone Ridge di kerajaan Kaisar yang tak tertandingi. Berkat Gua Dewa Petir, Witteret Stone Ridge telah banyak berubah hanya dalam kurun waktu 2 tahun, dengan banyak sekte yang membangun istana di sana, dan banyak sekali murid dari berbagai sekte yang memasuki rumah Gua Dewa Petir Kuno setiap hari. Ketika Yang Xiaotian tiba di Gua Dewa Petir, tempat itu sudah ramai dengan lebih banyak orang dibandingkan saat dia pertama kali datang. Awalnya, hanya mereka yang berada di bawah level Martial Ancestor yang dapat memasuki Gua Dewa Petir, namun setelah Yang Xiaotian memahami 9 langit petir, dia pun dapat memasuki rumah Gua Dewa Petir dengan lancar, diselimuti oleh kekuatan 9 langit petir. Begitu masuk, Yang Xiaotian langsung menuju istana yang sebelumnya tidak dapat ia buka. Ketika Yang Xiaotian tiba di istana, ia melihat istana dikelilingi oleh banyak orang. Petik 2. Yang Xiaotian berjalan langsung ke gerbang istana dan kemudian mengaktifkan Thunder Celap Nine Heavens. Dengan jentikan jarinya seolah-olah itu adalah pedang, ia melepaskan ratusan Thunder Light Swords, membombardir pintu-pintu istana. Pintu-pintu yang sebelumnya tidak menunjukkan respons, bergetar hebat saat cahaya berdenyut dan guntur bergema, lalu perlahan mulai terbuka. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Semenjak munculnya istana Gua Dewa Petir Kuno, tahun demi tahun telah berlalu, dan banyak sekali murid yang telah mencoba segala macam cara namun tidak berhasil, mereka tidak dapat membuka pintu istana tersebut. Dan sekarang, pemuda berbaju biru datang dan membukanya. Seolah-olah istana itu miliknya. Melihat pintu terbuka, Yang Xiaotian juga menghela napas lega. Menatap pintu istana yang kini terbuka sedikit, Yang Xiaotian merasakan campuran antara gugup dan gelisah. Tepat saat ia hendak melangkah masuk, tiba-tiba, sebuah sosok melintas di hadapannya, dan seorang pemuda berpakaian jubah naga menghalangi jalan Yang Xiaotian. Tunggu sebentar, kata pemuda itu, adik laki-laki, rumah Gua Dewa Petir Kuno ini adalah milik keluarga kerajaan yang tak tertandingi, dan kamu tidak bisa masuk. Mendengar pemuda itu mengklaim bahwa rumah Gua Dewa Petir Kuno adalah milik keluarga kerajaan-kerajaan kaisar yang tak tertandingi dan bahwa dia tidak dapat masuk, Yang Xiaotian tersenyum, apakah itu milik keluarga kerajaanmu? Zusuan mengatakan hal yang sama, bahwa rumah Gua Dewa Petir Kuno adalah miliknya. Tapi pada akhirnya, aku meledakkannya menjadi seekor anjing. Saat Yang Xiaotian mengucapkan kata-kata itu, dia melancarkan pukulan dan mengirim anggota muda keluarga kerajaan-kerajaan kaisar tak tertandingi itu terpental. Wajah murid-murid lainnya berubah. Yang Xiaotian melirik murid-murid lainnya, lalu melangkah ke dalam istana. Pintu-pintu istana perlahan-lahan menutup di belakangnya. Begitu masuk ke dalam istana, dia mendapati istana itu tidak terlalu besar, hanya sekitar 2 hingga 300 meter persegi. Di tengah istana, ada sebuah kotak besi dengan vas giok di sampingnya, dan tidak ada yang lain.
Yang Xiaotian mendekati kotak besi yang disegel dengan kekuatan yang sangat kuat. Dia mencoba membukanya dengan kekuatan Thunder Celap Nine Heavens. Memang, kotak besi tersegel itu terbuka. Ketika kotak itu dibuka, di dalamnya terdapat sebilah pedang dengan cahaya menggelegar berkelap-kelip di sepanjang bilahnya. Melihat pedang besi itu, Yang Xiaotian tersenyum, pedang Dewa Petir kuno memang ada di sini. Dia akhirnya menemukan pedang Dewa Petir. Jantung pedang ke-13 sudah dalam jangkauan. Dalam kegembiraannya, dia segera mulai berlatih jurus petir 9 surga di istana, sambil memegang pedang Dewa Petir di tangannya. Tiba-tiba, guntur menggelegar di sekelilingnya. Di bawah tarikan kekuatan pedang Dewa Petir, seluruh gua Dewa Petir berdenyut dengan gelombang guntur, yang satu lebih kuat dari yang lain. Fenomena luar biasa ini mengejutkan semua makhluk kuat. Mengapa gua Dewa Petir tiba-tiba memperlihatkan fenomena seperti itu? Seseorang telah menerima warisan Dewa Petir dan memicu kekuatan gua Dewa Petir. Mendengar ini, semua orang terkejut. Siapa yang menerima warisan Dewa Petir? Kabar bahwa seseorang telah menerima warisan Dewa Petir pun menyebar dengan cepat, dan para master dari semua sekte dan keluarga utama kerajaan Kaisar yang tak tertandingi pun tercengang dan bergegas menuju ke rumah gua Dewa Petir. Sementara itu, di dalam istana, Yang Xiaotian berlatih Thunder Celap Nine Heavens berulang-ulang. Dia terus-menerus merenungkan jalan pedang Dewa Petir. Tubuhnya terbungkus dalam kepompong ki pedang yang menggelegar, yang semakin lama semakin terkonsentrasi, seperti saat ia berlatih jalur pedang Dewa Biru. Sosok Yang Xiaotian menghilang dari aula besar. Ia tampak menyatu dengan langit dan bumi, menjadi satu dengan pedang ki yang menggelegar. Waktu terus berlalu, dan di tengah gemuruh ki pedang, garis-garis cahaya pedang 9 warna mulai bermunculan. Tak lama kemudian, kekuatan 12 hati pedang terbangun. Kemudian tibalah Sword Heart yang ke-13. Ketika jantung pedang ke-13 menyala, kekuatan pedang yang menakutkan menyapu langit dan bumi. Di bawah sapuan kekuatan pedang ini, semua master dari berbagai sekte dan keluarga besar yang datang dari kerajaan Kaisar yang tak tertandingi merasakan jiwa mereka bergetar. Bab 380, satu-satunya Dewa Kekaisaran Naga Surgawi. Kekuatan pedang macam apa ini, begitu mengerikan seperti ini? Para ahli dari kerajaan Kaisar yang tak tertandingi, melihat ke arah rumah gua surgawi kuno, semua wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan. Saat pedang Ki Guntur di aula besar semakin kuat, jantung pedang ke-13 menjadi lebih padat, dan kekuatan pedang menjadi lebih dahsyat. Di atas gua Dewa Guntur, petir mengembun menjadi beberapa naga guntur, tekanan mengerikan mencekik para ahli dari berbagai sekte. Di dalam aula besar, pedang Ki yang menggelegar memenuhi seluruh ruangan. Pedang Ki yang menggelegar ini, kadang kala ganas, bagaikan binatang guntur 9 langit yang meraung menembus langit dan bumi, dan di waktu lain sangat jinak, bagaikan angin sepoi-sepoi yang membelai wajah seseorang. Waktu berlalu, jantung pedang ke-13 akhirnya menjadi benar-benar padat. Aura pedang 9 warna bermekaran. Langit dan bumi berguncang. Di benua Dewa Biru masa kini, bahkan Dewa Pedang yang terkuat pun hanya memadatkan 10 hati pedang. Tapi sekarang, Yang Xiaotian telah mengembunkan 13 hati pedang yang tak terkalahkan. Jika kabar ini tersiar, bukan hanya benua Dewa Biru yang akan terguncang. Di dalam aula besar, di bawah penerangan 13 hati pedang tak terkalahkan, ki pedang yang menggelegar berangsur-angsur melemah, dan sosok Yang Xiaotian muncul kembali di aula besar. Yang Xiaotian berdiri di sana, dengan pedang Ki Guntur mengalir seperti air di sekujur tubuhnya. Aliran pedang Ki Guntur ini seperti anak sungai air guntur, mengalir tanpa henti. Yang Xiaotian membuka telapak tangannya, hanya melihat pedang Ki Guntur mengalir ke tangannya, mengembun menjadi bola pedang Ki Guntur. Kemudian, dengan jentikan jarinya, tiba-tiba, bola Ki pedang yang menggelegar melesat keluar secara eksplosif, menembus istana-istana yang tak terhitung jumlahnya di Gua Dewa Petir, dan akhirnya menghantam puncak di punggungan Batu Layu. Puncaknya diledakkan tanpa ketegangan apapun. Para ahli dari kerajaan Kaisar yang tak tertandingi, yang menyaksikan puncak yang hancur, semuanya dilanda keterkejutan dan ketakutan. Yang Xiaotian dengan hati-hati menyimpan pedang Dewa Petir dan melihat botol giok di sebelahnya. Karena penasaran, ia membuka botol giok itu, dan tiba-tiba energi guntur yang mengejutkan melonjak, kekuatan guntur yang luar biasa muncul, memperlihatkan berbagai fenomena. Air guntur kesengsaraan surgawi tingkat 9. Seru Guru Ding dengan penuh semangat. Yang Xiaotian juga menatap botol giok di depannya dengan wajah penuh keheranan.
Dia tidak pernah menduga akan menemukan air guntur kesengsaraan surgawi di dalam botol giok. Dan ruang di dalam botol giok itu tidaklah kecil, tampaknya botol itu berisi 70 hingga 80 takaran air guntur kesengsaraan surgawi. Setelah kejutan itu, Yang Xiaotian sangat gembira. Terakhir kali, untuk melukai Dewa Kematian Abadi, Master Ding telah menggunakan takaran terakhir air petir kesengsaraan surgawi yang dimilikinya. Akhir-akhir ini, Yang Xiaotian telah mencari dan menanyakan tentang keberadaan air petir kesengsaraan surgawi. Dan disinilah dia, di Gua Dewa Petir. Kembali di makam surgawi abadi, Dewa Kematian Abadi, setelah mengalami cedera berat, telah meninggalkan pesan yang mengancam, bersumpah dia pasti akan kembali untuk menjemputnya. Hari-hari ini, Yang Xiaotian merasa gelisah. Sekarang, dengan begitu banyak air guntur kesengsaraan surgawi, dia tidak perlu lagi khawatir tentang kembalinya Dewa Kematian Abadi. Yang Xiaotian menghargai air guntur kesengsaraan surgawi dalam botol giok 100 kali lebih banyak dan menyimpannya dengan hati-hati. Dia mencari di aula besar sekali lagi, dan setelah memastikan tidak ada barang lain, dia membuka pintu besar dan berjalan keluar. Murid-murid di luar masih ada di sana. Melihat Yang Xiaotian keluar, semua orang secara naluriah mundur karena terkejut. Yang Xiaotian tidak memperhatikan kerumunan dan berjalan menuju pintu masuk utama gua. Di luar Gua Dewa Petir, murid keluarga kerajaan tak tertandingi yang sebelumnya terhempas oleh pukulan Yang Xiaotian kini mengeluh kepada putra mahkota Liu Yuan dari kerajaan kaisar tak tertandingi. Tepat saat ia mengeluh, tiba-tiba mereka melihat sesosok tubuh berwarna biru berjalan keluar dari dalam gua. Kakak, itu dia. Dialah yang menghancurkanku. Murid keluarga kerajaan yang tak tertandingi itu segera berteriak. Liu Yuan dan yang lainnya menoleh. Melihat sosok biru itu, Liu Yuan merasa seperti disambar petir tiba-tiba, menyebabkan bulu kuduknya berdiri tegak dan matanya tidak menunjukkan apa-apa selain ketakutan yang tak berujung. Dia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk, berbaring terkapar di tanah, berpegangan erat ke permukaan dan gemetar tak terkendali. Liu Yuan telah melihat Dewa Yang Surgawi. Melihat Liu Yuan tiba-tiba bersujud di tanah dan memanggil pemuda di hadapannya dengan sebutan Dewa Yang Surgawi, semua ahli dari kerajaan kaisar tak tertandingi terkejut. Murid dari keluarga kerajaan yang tak tertandingi itu bahkan lebih ketakutan sampai hampir pingsan. Beberapa hari yang lalu, Divine yang telah kembali dan membantai 17 roh surgawi Wu Peng. Berita itu telah menyebar ke seluruh keluarga kerajaan dan sekte Kekaisaran Naga Surgawi. Sekarang, siapa di Kekaisaran Naga Surgawi yang tidak tahu tentang Yang Surgawi? Sekarang, siapa di Kekaisaran Naga Surgawi yang tidak tahu bahwa Yang Surgawi adalah penghancur roh surgawi? Dewa Yang Surgawi. Setelah terkejut, para ahli dari kerajaan kaisar yang tak tertandingi berlutut, bersujud di tanah, dan banyak ahli kekaisaran berteriak dengan gembira seolah-olah mereka sedang menyembah dewa tertinggi. Dengan kembalinya Divine yang setelah membunuh 17 roh surgawi Wu Peng, bagi banyak ahli di Kekaisaran Naga Surgawi, Yang Xiaotian sekarang adalah satu-satunya dewa. Di hati banyak ahli di Kekaisaran Naga Surgawi, Yang Xiaotian adalah satu-satunya dewa mereka. Oleh karena itu, banyak ahli dan murid di tempat kejadian bahkan mulai menangis. Menangis karena kegembiraan karena dapat melihat Yang Xiaotian secara langsung. Itu adalah air mata kebahagiaan. Sekarang, dengan status bangsawan yang dimiliki Yang Xiaotian, itu adalah sesuatu yang sulit diharapkan dapat disaksikan oleh banyak seniman bela diri di Kekaisaran Naga Surgawi. Mereka merasa sangat terhormat telah melihat Yang Xiaotian. Yang Xiaotian melihat semua ahli dari kerajaan kaisar tak tertandingi bersujud di tanah, banyak dari mereka menangis karena haru, dan dia tidak dapat menahan rasa takjub, dia tidak menyangka semua ahli ini akan memujanya dengan penghormatan yang begitu khusyuk. Faktanya, Yang Xiaotian telah meremehkan pengaruhnya sendiri. Siapa Wu Peng? Dia dikenal sebagai salah satu dari dua roh surgawi yang paling kuat di Kekaisaran Naga Surgawi. Sebelumnya, Wu Peng dianggap oleh para seniman bela diri dari Kekaisaran Naga Surgawi sebagai yang tertinggi dan paling tak tergoyahkan. Namun Yang Xiaotian telah membersihkan 4 sekte utama Wu Peng, Tang Hong, dan 17 roh dewa, suatu tindakan heroik yang mengagumkan. Meskipun bukan Yang Xiaotian yang secara pribadi mengambil tindakan, hal itu tetap tidak menghalangi banyak seniman bela diri dalam Kekaisaran Naga Surgawi untuk memujanya dengan sungguh-sungguh. Yang Xiaotian melirik murid dari keluarga kerajaan yang tak tertandingi dan berkata kepada Liu Yuan, apakah dia saudaramu? Liu Yuan gemetar, iya, saudaraku. Dia tidak mengenalmu, Dewa Yang, dan telah menyinggungmu.
Aku mohon padamu untuk mengampuni nyawanya, dan memaafkan garis keturunan keluarga kerajaan kita yang tak tertandingi. Mendengar Liu Yuan memohon ampun atas garis keturunan keluarga kerajaan yang tak tertandingi, Yang Xiaotian terdiam, sepertinya hal itu tidak seserius itu, bukan? Dia berkata kepada Liu Yuan dan yang lainnya, semuanya, silakan berdiri. Setelah berbicara, dia terbang ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Selamat tinggal, Dewa Yang. Para ahli dari kerajaan Kaisar yang tak tertandingi berteriak dengan gembira. Setelah meninggalkan kerajaan Kaisar yang tak tertandingi, Yang Xiaotian bergegas kembali ke Sekte Dewa Naga Sejati tanpa henti. Saat ia tiba di puncak penetrasi surga, hari sudah larut malam. Puncak penembus langit masih terang benderang, dengan kedua orang tuanya Huang Ying, Yang Chao, dan saudara perempuannya yang Linger berdiri di depan gerbang istana, tampak cemas. Jelas bahwa semua orang khawatir karena Yang Xiaotian belum kembali untuk waktu yang lama. Melihat pemandangan ini menghangatkan hati Yang Xiaotian. Dalam kehidupan sebelumnya, dia memiliki keluarga yang mencintainya, dan dalam kehidupan ini, dia juga sangat beruntung memiliki keluarga yang mencintainya. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian tidak pergi kemanapun, tetapi tetap berkultivasi di puncak penetrasi surga. Setiap hari, dia meminum cairan esensi kehidupan dan air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat untuk mengolah seni naga primordial, dengan tekun meningkatkan ki dan darahnya. Sebulan kemudian, melihat bahwa peningkatan ki dan darah masih terlalu lambat, Yang Xiaotian beralih menggunakan air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat. Setiap hari, dia meminum seteguk cairan esensi kehidupan dan seteguk air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat. Di bawah pengaruh air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat, ki dan darah Yang Xiaotian meningkat dengan cepat pada tingkat yang mencengangkan.